Oke, ya hari ini kita akan coba belajar terkait dengan social network analysis ya, lecture 5 itu terkait dengan jaringan, kemudian perilaku dan juga penularan atau contagion. Ya. Nah, outline yang akan kita coba pelajari ada 4 ya, yang terkait dengan jaringan dan perilaku, kemudian model penularan dasar gitu ya, model penularan dasar. Kemudian kita juga akan sedikit belajar terkait dengan kondisi penyebaran secara umum seperti apa. Kemudian kita akan mencoba melihat model penularan sosial, sosial model ya, seperti itu. Oke. Kemudian CLO yang akan kita harapkan ya dari pertemuan ini, kita akan dapatkan yang pertama, Anda bisa memahami terkait dengan perilaku jaringan seperti apa, kemudian memeriksa secara kritis kondisi dari suatu penyebaran di jaringan itu seperti apa, penyebaran ya informasi atau yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian Anda bisa memahami bagaimana perilaku jaringan itu dapat mempengaruhi dari model jaringan. Kemudian nanti akan sedikit dijelaskan terkait dengan prinsip model statistik untuk jejaring sosial. Nah, kita masuk ke network dan behavior atau network dan juga perilaku gitu ya. Jadi kalau kita belajar terkait dengan network dan perilaku itu, ya patut kita coba tanyakan ya, kira-kira bagaimana struktur dari jaringan yang mempengaruhi dari suatu perilaku-perilaku tertentu. Jadi kalau misalkan ada sedikit sekali atau simple infeksi di situ, ya, infeksi yang sederhana, kemudian ada juga penularan, ya, contagion itu berarti perilaku yang muncul adalah difusi. Jadi difusi dari informasi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan difusi informasi itu apa, ya, seperti itu. Kemudian kalau jaringan itu berupa opini atau informasi, di situ perilaku yang harusnya ada itu adalah learning. Learning terkait dengan opini tadi seperti apa, informasinya seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan struktur jaringan berupa pilihan atau suatu keputusan, ya kita juga bisa mempengaruhi terkait perilaku jadi games di jaringan itu sendiri ya, seperti itu. Ya, permainan-permainan yang ada di jaringan itu nanti bisa karena ada pilihan ya, ada pilihan mau pilih yang mana gitu. Keputusannya juga Anda bisa lihat seperti itu juga. Oke, difusi ya. Jadi kita masuk ke difusi. Tadi ceritakan terkait dengan masalah pertama kalau ada simple infeksi infeksi sederhana gitu, kemudian ada penularan ya, contagion itu nanti difusi. Nah, difusi itu seperti apa? Ini proses dalam jaringan pendasar dalam jaringan sosial itu adalah perilaku ya, behavior tadi bisa mengalir dari satu node ke node lain seperti endemi. Jadi tiba-tiba misalkan kita dapat berita yang di mana berita itu sambung menyambung dari nggak tahu sumbernya seperti apa terus menyambung ke kita seperti itu. Tiba-tiba kita seperti itu ya. Bisa berupa berita, kemudian opini, bisa juga rumor-rumor atau mode-mode tertentu gitu atau mungkin legend dari urban juga bisa masuk ke kita. Kemudian efek-efek juga dari dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut dari marketing itu ya munculnya situs web baru dan juga layanan berbasis web gratis ya. Ini banyak sekali. Biasanya kalau seperti itu kadang-kadang kita nanti akan ditawari kan banyak sekali promosi-promosi produk dan sebagainya. Ya kalau misalnya kita nggak hati-hati ya kadang-kadang kita jadi masuk ke suatu web-web yang mungkin kita tidak inginkan sebetulnya seperti itu. Kemudian dari lain misalkan seperti penyebaran virus ya, penyebaran penyakit itu ya seperti itu. Terus kemudian perubahan dari prioritas sosial seperti merokok, daur ulang dan sebagainya gitu ya. Itu ada terus kemudian liputan berita saturasi seperti misalkan penyebaran topik di kalangan blogger, kemudian kampanye-kampanye politik yang dimana menggunakan kekuatan internet. Jadi bagaimana dia membangun opini, membangun berita, membangun sebuah isu-isu ya kadang-kadang nggak ada nyambungnya dengan politik, tapi bisa disambung-sambungkan ya seperti itu. Kemudian juga ya terkait dengan kegagalan bertingkat di pasar keuangan itu juga nanti akan menimbulkan difusi tertentu ya. Kemudian efek-efek lokal seperti misalkan kerusuhan atau ini katanya orang-orang keluar dari suatu
ya kelompok-kelompok tertentu atau mungkin sebenarnya digambarkan di sini ruang kuliah, hampir mirip dengan itu lah difusi itu ya seperti itu. Nah, terkait dengan definisi dari difusi informasi itu adalah proses ya di mana sepotong informasi atau pengetahuan itu disebarkan dan mencapai individu melalui interaksi-interaksi yang panjang pastinya. Ada yang panjang, ada yang pendek lah gitu ya. Jadi informasi itu sampai ke kita itu kita nggak tahu itu informasi yang istilahnya melalui beberapa orang gitu ya. Kadang-kadang kita menyebarkan atau mengambil suatu info yang kebetulan dia itu menyebarkan, men-share, terus kemudian sebetulnya dia juga men-share dari yang lainnya, kemudian yang lainnya juga men-share yang lainnya dan sebagainya. Jadi informasi itu menjadi sampai ke kita, tapi kita nggak tahu terkait dengan iterasi-iterasi yang ada di situ. Pokoknya intinya informasi itu udah masuk ke kita aja gitu. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang informasi itu bisa full, bisa juga bentuknya itu parsial gitu. Artinya kadang-kadang informasi yang sampai ke kita itu tidak sempurna. Dan itu kadang-kadang bisa menyebabkan mispersepsi kita ya terkait dengan sesuatu. Dan itu bahaya juga ya seperti itu. Kemudian terkait dengan difusi informasi juga ya pastinya kita akan belajar di banyak ilmu ya. Jadi istilahnya informasi-informasi itu juga kan tidak bisa tersaring dengan bagus gitu ya. Jadi semua masuk ke kita sehingga dari situ kita akan coba atau akan mendapatkan ilmu baru lah gitu ya. Misalkan kita tuh nggak terlalu care terkait psikologi anak, psikologi mungkin psikologi psikologi parenting gitu ya, bagaimana menjadi orang tua dan sebagainya gitu. Itu kadang-kadang ada aja teman-teman kita yang karena kita berada di dalam suatu komunitas tertentu atau sebut saja teman kita juga nggak tahu dia bergabung dengan komunitas tertentu, jadi itu menjadi membaur gitu ilmu itu ya. Ilmu itu membaur, jadi kita setiap hari itu bukan hanya ilmu informatika saja gitu ya, tapi banyak sekali ilmu-ilmu lain yang bisa kita dapatkan. Jadi kita belajar di banyak ilmu. Kemudian fokus pada teknik yang dapat memodelkan difusi informasi. Jadi sekarang itu lagi coba dirancang atau mungkin lagi coba di-clearkan bagaimana sebetulnya teknik-teknik untuk memodelkan difusi informasi ini. Jadi topik-topiknya juga sudah dibuka beberapa di TA-TA yang biasanya mengkawalnya itu ada dosen value yang mengawal ini ya, terkait dengan difusi informasi. Sebagai contoh ya, misalkan sebagai contoh ini adalah pada bulan Februari 2013 itu dalam kuartal ketiga ya, ini ada suatu perlombaan ya, kayak misalkan di Indonesia itu liga gitu ya, liga di Amerika ini ya. Ini terkait dengan footballnya Amerika ya. Nah, pada saat kan kita tahu lah Amerika itu sangat suka olahraga ini dan ini pemain-pemainnya itu jadi idola gitu. Jadi kalau sepak bola gimana sepak bola yang sesungguhnya ya? Football biasa ya, football biasa seperti apa? Itu baru-baru aja masuk di sini. Jadi kalau kita lihat prestasi-prestasinya juga nggak bagus-bagus sama di Amerika sana ya. Tetapi kalau untuk urusan dia itu olahraga footballnya Amerika itu sudah menjadi trending lah di sana ya. Jadi banyak sekali yang suka dan sebagainya. Artis-artisnya juga ini tidak kalah dengan artis gitu, artinya apa? Pemain-pemainnya itu ketenarannya tidak kalah dengan artis. Bayarannya juga sangat tinggi sekali ya seperti itu. Nah, dengan kasus pemadaman seperti ini yang hanya sebetulnya cuma 34 menit, tapi karena ini pertandingan besar gitu ya, pastinya akan menjadi banyak perhatian di sini ya. Perhatian di situ. Artinya ya Oreo itu salah satu perusahaan kue sandwich ya di sana men-tweet selama pemadaman itu dengan mengatakan ya mati nih ya, tidak masalah. Dia menyampaikan promosi nih ya, Anda masih bisa mencelupkan dalam gelap. Ya, ada informasi yang dia ingin sebar yaitu terkait dengan promosi terkait dengan kue tadi ya, Oreo tadi. Terus kemudian dengan pemadaman ini juga tweet ya, topik tweet yang ada untuk kasus ini itu menjadi trending ya. Jadi mencapai 15.000 retweet dan juga di Facebooknya sendiri ada 20.000 ya like di Facebook ya. Dan ini kurang dari 2 hari ya, 2 hari. Dan itu menyebabkan trending pastinya ya. Kemudian dengan adanya pemadaman ini itu ada semacam iklan murah yang terjangkau. Jadi makin orang itu karena jadi itu menjadi trending, jadinya iklan itu jadi naik gitu ya ininya ya. Terus kemudian ini ada juga bilang perusahaan itu menghabiskan sebanyak $4 juta untuk menjalankan iklan dalam 30 detik selama Super Bowl. Jadi naik dia ini karena ya tadi trending tadi ya seperti itu.
Nah, terkait dengan difusi informasi itu ada beberapa elemen yang bisa menyebabkan ya itu menjadi difusi ya, menjadi apa namanya tadi spot informasi itu jadi mengalami apa namanya pengurangan dan sebagainya gitu ya. Dari pengaruh pengirim sendiri ya. Pengirim itu disampaikan di sini adalah pengirim atau sekelompok kecil pengirim yang memulai proses penyebaran informasi ya. Kemudian dari pihak penerimanya, receiver-nya, penerima atau sekumpulan penerima yang menerima informasi yang tersebar. Nah, umumnya di sini kumpulan penerima itu jauh lebih besar daripada kumpulan pengirim. Jadi yang penerima itu lebih besar daripada pengirim, dan karena tadi nggak tahu dia posisinya sebagai penerima atau pengirim, karena dia pastinya juga akan menyebarkan lagi kan gitu ya. Jadi posisi penerima itu juga bisa jadi pengirim, sehingga dari sini akan kita lihat bahwa akan informasi itu jadi tumpang tindih ya, dengan kumpulan-kumpulan pengirim tadi ya. Jadi nggak tahu lagi nih berita yang yang original yang pertama itu apa, yang mana gitu, karena apa ya, semua pada mengirimkan informasi terkait itu ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga yang mempengaruhi difusi juga ada media. Nah, ini adalah media di mana difusi terjadi, misalkan ketika sebuah rumor itu sedang menyebar, bisa menjadikan komunikasi personal antar individu ya. Jadi dengan adanya media misalkan di Facebook atau mungkin di Twitter, ada mungkin di Instagram dan sebagainya, itu berita itu jadi menyebar ya, menyebar ke kemana-mana ya dengan media itu ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan difusi itu terjadi ya, seperti itu. Ya mungkin sebut saja kalau sebagai gambaran ya, kan kalau kita bermain di Facebook misalkan, kita gabung di Facebook terus kemudian karakternya juga kita bisa bebas ya di situ ya. Jadi kita bisa membuat puluhan paragraf juga bisa, membuat tulisan yang bagus juga bisa, tapi begitu kita masuk ke Twitter di mana dia dibatasi oleh berapa karakter, itu jadi informasi itu jadi nggak ini kan, nggak ini ya, nggak sempurna lah gitu ya. Itu terjadi difusi. Jadi antar media juga bisa dipasukkan ya. Artinya sebut saja dia mencoba untuk menyebarkan dengan, misalnya dia dapat di Facebook terus kemudian dia menyebarkan di media yang lain, Instagram atau sebut saja di Twitter dan sebagainya, itu akan menyebabkan informasi itu mengalami difusi seperti itu. Terus kemudian ini adalah beberapa ya tipe dari terkait dengan difusi informasi. Jadi Anda bisa lihat di situ terkait dengan apa namanya dari observability dari networknya ya, dari networknya itu Anda bisa lihat di situ bahwa terbagi menjadi ada network eksplisit ya, ada juga implicit network ya, seperti itu. Nah, saya sudah sedikit nyari ya terkait dengan apa namanya observability itu apa ya? Observability itu apa? Ini saya sampaikan bahwa kalau kita sudah bekerja di platform terkait dengan observability ini akan meningkatkan ya pemecahan masalah dalam network dengan memberikan tingkat visibilitas dari ujung ke ujung yang diperlukan untuk sistem terdistribusi secara modern ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini platform yang ada seperti itu. Kemudian dari segi yang implicit network ini akan menghasilkan yang disebut sebagai difusi dari inovasi-inovasi yang ada. Kemudian juga akan berubah atau seperti penyebarannya seperti epidemik gitu ya, epidemik gitu ya. Kemudian dari sisi yang explicit network-nya itu akan dimasuk dalam ability persediaan informasi itu ada global informasi dan juga lokal informasi. Untuk yang global informasi itu akan menyebabkan perilaku yang menggiring gitu, perilaku yang menggiring. Jadi istilahnya ada nanti opini itu sebetulnya bisa dibentuk ya, attitude itu bisa dibentuk dengan adanya rekayasa sosial itu bisa ya. Gimana caranya? Salah satu dengan media massa, media sosial itu bisa diatur ya, seperti itu. Jadi muncul ya secara global, nanti akan berubah secara global terkait dengan behavior orang ya. Jadi kondisi seperti sekarang pandemik ini juga sebetulnya merubah ya, menggiring orang mau tak mau harus melek terkait dengan online ya, seperti itu. Jadi penjualan online, kemudian diusahakan seminimal mungkin ketemu dengan orang, terus kemudian dia harus seperti apa itu sebetulnya arahan-arahan juga, itu adalah behavior yang menggiring dia menuju suatu perilaku tertentu gitu ya. Kemudian terkait dengan lokal informasi itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai aliran dari suatu informasi. Kemudian didefinisikan juga proses yang mengganggu penyebaran informasi dengan bagaimana dia bisa mempercepat, bisa menunda dan juga bahkan menghentikan difusi
itu disebut sebagai interferensi. Ya, intervensi. Nanti kita lihat ya definisi intervensi nanti di belakang ya. Tapi kita akan sedikit banyak akan mencoba mengupas sedikit demi sedikit terkait dengan difusi informasi ini, tipe-tipe dari difusi informasi. Jadi bisa merupakan hard behavior-nya, bisa aliran suatu informasi, bisa difusi dari inovasi-inovasinya, kemudian bisa juga menyebabkan epidemik ya seperti itu. Nah ini contoh ya, studi empirik terkait dengan difusi. Jadi dilakukan oleh Ryan Gross pada tahun 1943 terkait dengan adopsi jagung hibrida di Iowa, di Amerika sana. Jadi para petani ini mempelajari jagung dari para penjual, tetapi kemudian diyakini tentang adopsi oleh pengalaman ya mungkin dalam ketetanggaan di suatu komunitas gitu ya. Itu ada pendekatan-pendekatan tertentu lah gitu ya. Saya belum membaca secara detail terkait ini, tapi ini sebetulnya jagung hibrida yang pada tahun ini itu baru-baru diperkenalkan di Amerika. Gitu. Jadi bagaimana cara dia untuk mencoba mencoba masuk kepada petani itu prosesnya cukup lama. Makanya bagaimana dia berusaha ya semaksimal mungkin berhubung dengan para penjual dan sebagainya dan seterusnya. Dan ini saya perhatikan terjadi juga di kita ya. Saya kalau misalkan kita jalan-jalan di daerah-daerah pegunungan yang di mana dia menanam sayuran seperti sebut saja kentang gitu ya. Kentang itu juga diarahkan ya sama penjual itu udah dipaksa. Anda harus nanam kentang jenis ini. Nanti kalau bibit kentangnya dari saya, terus kemudian nanti dijual saya dengan harga sekian, seperti itu. Terus seperti itu. Jadi di para tengkulak atau para perusahaan besar yang terkait dengan itu kentang itu juga banyak sekali yang investasi ke petani ya. Dengan cara-cara seperti itu. Jadi bagaimana dia mencoba menekan petani untuk menanam jenis ini dan ini yang diterima di perusahaan perusahaan saya dan sebagainya gitu ya. Jadi jenisnya jadi saya baru tahu kalau jenis-jenis kentang itu berbeda-beda ya. Kalau kentang dieng itu gunanya buat apa? Kentang yang khusus tadi yang seperti itu tuh buat apa? Itu ada jenisnya sendiri. Dan kalau kentang yang ditanam di daerah-daerah atas di Bandung itu banyak yang larinya kepada ini perusahaan-perusahaan yang membuat keripik-keripik gitu ya, keripik-keripik kentang gitu. Itu katanya kentangnya khusus. Kalau kentangnya pakai yang lain kurang renyah dan mungkin teksturnya jadi rusak katanya gitu ya. Saya nggak tahu juga apakah itu bisa ya istilahnya mempengaruhi petani seperti itu. Itu adalah cara satu difusi ya, cara difusi itu seperti itu. Ini adalah Ryan Gross tadi menyelidiki terkait dengan studi klasik terkait dengan difusi, kemudian jaringan interpersonal yang memainkan peran penting dalam adopsi. Kemudian difusi ini didefinisikan kalau oleh Ryan Gross itu sebagai proses sosial. Kemudian tahun 66 dilakukan penelitian juga oleh Coleman, Karch dan juga Menzel ya. Itu tentang adopsi tetrasiklin di Amerika Serikat ya. Ini adalah bagaimana dia masuk kepada peta hubungan sosial antar dokter. Kemudian dia pengadopsi awal yang pertama kali dia menelurkan ide itu memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan melakukan sudah melakukan perjalanan yang lebih luas ya. Juga dalam kasus dia pelajari juga kasus jagung yang disampaikan oleh Ryan dan Gross ini. Jadi jadi seluruh petani Amerika jadi bertanam jagung dan sebagainya. Ini kan berarti infiltrasinya atau sebut saja bagaimana dia mencoba menggiring petani untuk menuju suatu komoditas tertentu itu berhasil gitu. Makanya dipelajari sama dia. Nah, keputusan adopsi yang di sini ada dibuat dalam konteks struktur sosial. Jadi mengamati ketetanggaannya, kemudian teman dan kolega ya. Dari situ ya tetrasiklin itu bisa masuk di situ ya. Kemudian ada juga ini agak lucu juga saya baca ya, dia penularan obesitas ya, kegemukan ya. Jadi di sini ada statement dia yang dia temukan dari penelitian dia tahun 2007 ini, jika Anda memiliki teman yang berkelebihan badan ya. Jadi kalau Anda mempunyai teman yang berkelebihan berat badan, maka peluang Anda untuk menjadi gemuk itu meningkat jadi 57%. Ini sesuatu yang menurut saya unik-unik juga ya, asik gitu ya. Jadi kalau kita berteman itu harus pilih-pilih juga gitu ya. Bukan hanya dia seperti apa, tapi dari segi badan juga perlu ini. Dan biasanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang istilahnya badannya bagus gitu ya, biasanya cenderung kita juga ikut-ikutan juga ya. Atau mungkin kalau Anda perhatikan kalau Anda kan istilahnya sudah pernah merasakan kuliah bareng-bareng sama teman gitu ya. Kalau misalkan Anda lihat kalau misalkan ada satu kerudung yang aneh atau suatu baju yang aneh di kelas Anda itu,
terus kemudian itu satu kelompok itu bisa mempengaruhi yang lainnya, betul nggak? Jadi kalau misalkan ya minimal Anda memandangnya, atau mungkin sebut saja kalau misalkan dia wanita, itu biasanya nanya-nanya gitu ya, ini baju dari mana kok bagus banget, halus dan sebagainya gitu ya, terus warnanya juga menarik dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya salah satu cara juga ya, melakukan difusi informasi itu seperti itu ya, bagaimana menggiring opini itu sehingga menyebabkan orang itu jadi ikut opini Anda gitu ya, seperti itu ya. Ini juga salah satu caranya. Jadi ini agak berhati-hati. Jadi kalau misalnya Anda ingin, ini baru penelitian 2007 ya, mungkin sekarang udah berkembang juga ya. Siapa tahu, jadi orang-orang itu akan mengelompok sendiri gitu, mengelompok sendiri orang yang gemuk dengan gemuk dan sebagainya gitu, itu otomatis ya seperti itu ya. Jadi hati-hati terkait ini, peluang Anda akan menjadi gemuk meningkat dari 57% menurut penelitian dari Christakis di tahun 2007. Kemudian efek psikologi juga terkait dengan pendapat orang lain ya. Misalkan pertanyaannya adalah baris mana yang paling dekat dengan A misalkan. Baris mana yang dekat dengan A, ini dilakukan oleh Ars tahun 1958. Ini sebenarnya kita akan coba bahas ya juga ya ini ya. Oke. Nah, ini aplikasinya dalam pengaruh ya, di sosial ya, model pengaruh di sosial ya. Ada namanya forward prediction ya, prediksi maju ya. Prediksi maju itu misalkan kalau di sini ya, misalkan ini ada juga yang berkenaan dengan itu, adalah forward network engineering ya. Jadi kalau misalkan kita sering sekali istilah ini kita masuk ya, ada forward engineering, ada backward engineering, itu salah satu metode juga untuk Infocom juga ya, di informatika ada ya metode seperti itu ya. Nah, ini juga sama, kita belajar terkait dengan data-data yang kita selidiki, terus kemudian dari situ kita membuat prediksi majunya, yaitu bagaimana pemasarannya supaya viral, kemudian bagaimana memaksimalkan pengaruh dan sebagainya, itu caranya gimana ya. Bisa saja misalnya dengan diskon, sebut saja dengan promosi-promosi tambahan-tambahan yang lain, misalkan kalau dapat ini minta nanti beli 2 dapat 1, atau mungkin beli 2 dapat 1. Ya benar ya, 2 dapat 1, atau mungkin beli 1 dapat 2 gitu. Promosi-promosinya banyak lah, bagaimana caranya supaya itu menjadi ini, atau mungkin sebetulnya membuat suatu peristiwa yang sebetulnya tidak ada hubungannya, tapi orang jadi perhatian gitu. Ada kan iklan-iklan yang seperti itu kan, betul nggak? Jadi ada iklan yang dimana sebetulnya memasarkan produk X tapi tidak ada hubungan sama sekali terkait itu. Jadi orang dari itu jadi perhatian, oh gini ya dan sebagainya. Jadi istilahnya ada berarti teknik-teknik pemasaran yang bisa seperti itu. Kemudian untuk prediksi yang backward-nya itu adalah misalkan penemuan efektor ya, atau inisiator, kemudian penempatan sensor-sensornya juga, kemudian deteksi dari cascade-nya. Cascade itu saya baca nih biasanya kalau kita ada cascade detection itu biasanya aplikasi object detection yang dimana terutama adalah face recognition ya, recognition seperti itu. Jadi melihat dari wajah dan sebagainya. Jadi ini untuk memperbaikkan sistem di belakangnya, ini sistem yang depannya ya, seperti itu. Kemudian dinamik viral marketing ini dilakukan oleh Les Koseff tahun 2007, di mana pengirim dan follower itu merekomendasikan ya, menerima diskon untuk suatu produk tertentu. Misalkan dia mengatakan, dia cerita kepada wanita ini bahwa ada nih produk nih ya, produk seperti ini, terus kemudian dia mengerti, oke, produknya tahu. Terus kemudian dia jelasin, ada diskon nih 10% dan sebagainya. Kemudian dia bilang 10% dan seterusnya. Terus habis itu dia mempengaruhi yang satu lagi, ya seperti itu. Jadi ini adalah rekomendasi dibuat untuk sejumlah orang pada saat pembelian. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang dibayar ya, khusus untuk bagaimana dia itu membawa pembeli itu untuk terpengaruh. Itu banyak sekali lah kasus. Saya pernah mengalami juga kasus ini. Dan saya kalau ingat itu, saya sama istri saya tadi tertawa gitu. Jadi suatu saat itu saya lagi jalan-jalan di suatu lorong jalan Kota Bandung, disebut saja di daerah Pasar Baru gitu ya. Nah, terus kemudian ada kumpulan banyak orang gitu. Kemudian kayaknya menjual produk jam gitu ya. Dia bilang produk jamnya itu bagus nih. Terus kemudian pokoknya ceritakan ada kebaikan-kebaikannya seperti apa. Harganya murah nih, harganya murah. Terus kemudian di sisi kiri kanan saya itu bilang gitu, benar Pak, ini kemarin saya udah beli, udah bagus gitu. Jadi itu semua ngomong gitu seperti itu. Dan secara efek psikologi saya mungkin karena sebut saja baru tahu ya trik-trik seperti itu, jadi benar juga terus akhirnya karena sebetulnya uang saya juga terbatas pada waktu itu, tapi saya jadi terpaksa beli gitu. Jadi ada seperti itu, ada semacam trik-trik dagang yang dimana kalau dia bisa offline itu seperti itu trik-triknya ya, triknya seperti itu.
ya, atau mungkin sekarang dikembangkan dengan recommender system, apalagi ya kalau misalkan sistemnya online, kita bisa misalkan membeli suatu produk terus kemudian di bawahnya ada rekomendasi lain. Kadang-kadang kita nggak terpikirkan jadi terpikir gitu ya, seperti itu. Dan yang konyolnya kadang-kadang itu hanya untuk penerima yang membeli lebih dulu, ya, lebih dulu yang dapat diskon. Ya. Sudah itu misalkan ini 1, 2 sudah dapat diskon, tapi yang ketiga ini belum tentu dapat diskon. Ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itulah ya, cara-cara untuk membuat viral marketing seperti itu. Salah satu triknya seperti itu. Dan saya pernah mengalami gitu. Jadi begitu saya melihat gambar ini dan kemudian membaca beberapa literatur itu jadi ingat, oh saya pernah mengalami juga ya bagaimana saya dipengaruhi oleh opini-opini di teman-teman samping saya, kemudian jadi saya beli produk itu, padahal begitu saya bawa ke rumah dan sebagainya baru beberapa bulan sesudah itu matilah jam itu ya. Setelah saya cek memang ada kerusakan di sini dan sebagainya. Jadi memang ya ketipulah intinya di situ. Itu adalah beberapa trik-trik juga yang bisa dilakukan oleh marketing seperti itu. Kemudian ini ada terkait dengan kurva difusi ya, kurva difusi. Dasar dan modelnya adalah kemungkinan mengadopsi perilaku baru tergantung pada jumlah teman yang sudah mengadopsinya ya. Jadi sebagaimana mungkin sebagaimana banyaknya teman yang bisa kita pengaruhi lah, intinya seperti itu. Nah, apa ketergantungannya ya? Itu bisa juga seperti ini ya. Jadi misalkan semakin banyak orang yang teman kita yang mengadopsi apa yang kita sampaikan, itu probabilitas adopsinya makin lama makin meningkat. Jadi kalau kita pengaruh, jadi kalau orang itu bilang, sebut saja misalkan ini ya, ada teman saya itu pernah kecurian juga laptop di mobil. Itu triknya gampang, triknya dia bilang cuma diketok aja sama daripada waktu dia nyetir diketok sama pengemudi yang lain itu, pada waktu itu masih lambat dulu nggak cepat ya, Pak ban bapak gembos ya gitu ya, misalkan gitu ya. Terus kemudian dia otomatis kan kaget juga kan, terus kemudian dia turun datang teman sampingnya dia ngambil laptopnya dia. Itu kasus pertama. Kasus kedua orang itu lagi kena ya. Jadi begitu dia datang ditotok lagi, terus kemudian kemarin juga saya pernah seperti itu. Nah setelah ditunggu-tunggu itu banyak sekali yang ngomong gitu ke dia tuh. Mungkin ada yang lewat lagi, Pak ban gembos, lagi ban gembos gitu. Jadi ada 2 atau 3 orang yang bilang gitu yang sama. Otomatis kan apa ya? Dia merasa oh ini benar-benar terjadi karena orang udah banyak ngomong gitu ya. Akhirnya dia turun juga, apa yang terjadi? Laptop dia keambil lagi. Jadi kasus seperti itu tuh sering sekali kita kita dipraktekkan ya dalam ya kebetulan contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang jelek ya. Ya itu bisa mempengaruhi seperti itu. Jadi bagaimana berapa banyak teman yang mengadopsi apa yang kita sampaikan, opini kita itu akan meningkatkan probabilitas. Tapi memang suatu saat akan mengalami sebenarnya batas optimal ya. Ada batas optimal di sini ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat sini memang tidak bisa 100% ya, pastinya ada batas ambangnya ada ya, ambangnya ada seperti itu. Jadi ada batasnya yang di mana dia tidak bisa melampaui itu dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, terus kemudian bisa juga seperti ini ya kasusnya. Jadi jumlahnya itu pertama-tama memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi tidak terlalu mempengaruhi, tapi begitu suatu saat ya tadi ya, misalnya diketok lagi, lama-lama kan orang pertama, saya udah pernah diketipu seperti ini. Yang kedua, mulai ragu kan dia, kok orang ini juga mengatakan yang sama gitu. Kemudian yang ketiganya, mulai lagi, akhirnya dia percaya kan, dia menerima adopsi itu. Jadi ini mungkin kalau yang di sini, yang di pertama ini adalah yang begitu pertama langsung masuk. Nah ya ini harus berulang kali dulu kita lakukan suatu opini dulu, menggiring opini dia seperti apa, tadi ban gembos dan sebagainya, akhirnya dia sadar, terus kemudian dia lah ikutin apa yang dilakukan opini tadi, dia taunya dia ditipu lagi, seperti itu ya. Ada banyak kasus yang seperti itu juga ya, jadi kasus-kasus yang penipuan biasanya seperti itu. Ya, tapi kalau trik-triknya yang bagus seperti apa ya, saya kira banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan produk-produk baru kita ya. Kadang-kadang ya kita perlu ada mengendorse beberapa orang yang terkenal gitu ya, yang punya follower banyak di Instagram atau seperti apa, ya tidak hanya cukup satu ya. Kalau ini satu langsung naik kan. Ini berarti kasusnya di mana dia tidak banyak, kita perlukan beberapa orang untuk mengendorse itu, terus kemudian harapannya nanti di suatu saat dia akan naik. Dan itu pasti ya teknik penjualan seperti itu ya, teknik penjualan seperti itu. Jadi bisalah diatur-atur seperti itu. Dan ini bentuknya pasti berbeda dan juga pasti masing-masing memiliki konsekuensi dengan model difusi yang terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Di slide selanjutnya.
Oke, nah, bagaimana ya membangun model difusi itu ya? Atau model difusi itu apa saja gitu ya? Model probabilistik ya. Ada juga model berbasis keputusan. Ya. Jadi contoh-contohnya misalnya model probabilistik itu adalah tertularnya suatu penyakit dengan beberapa masalah ya, dari mungkin tetangga dari beberapa di jaringan kita, ya, jaringan kita. Ini kasus pandemi yang ada ini kan probabilistik juga ya. Jadi ada orang yang memang imunnya bagus dia nggak kena, tapi yang imunnya nggak bagus dia kena. Oh, imunnya yang bagus juga kadang-kadang juga karena dia OTG jadi bisa menyebabkan orang kena semua. Jadi itu probabilitas juga ya. Jadi kita bisa sebetulnya bisa kita buat modelnya lah. Misalkan kalau dia itu punya apa namanya imun yang seperti ini atau ukuran imunnya bisa kita hitung dan sebagainya, kira-kira itu jadi masalahnya di mana gitu. Itu hitung probabilitasnya seperti apa. Kemudian juga model yang berbasis keputusan ya. Contohnya misalkan menerapkan perilaku baru jika apa namanya ada teman K Anda yang melakukannya. Ya. Jadi kalau Anda ingin menerapkan suatu perilaku baru, itu harapannya di sini bahwa Anda juga harus bisa mempengaruhi sebanyak K teman Anda. Ya, itu kalau bisa melakukan juga gitu ya. Melakukan juga terkait dengan perilaku baru itu ya. Jadi misalkan dulu pernah terjadi zaman apa ya 70-an itu rambut model lain, rambutnya keriting, kribo gitu ya. Nah, misalkan Anda membuat komunitas kribo semua, terus kemudian di TV juga dikasih kribo semua, orang-orangnya kribo, terus kemudian di mana-mana di majalah, media, siapapun dikasih kribo juga. Lama-lama masyarakat akan terbentuk, oh model sekarang itu kribo semua, atau mungkin model pakaian juga sama ya. Jadi itu sebetulnya informasi juga gitu, informasi terkait dengan apapun terjadi itu bisa juga dilakukan trik-trik seperti ini ya harapannya nantinya ya semua orang akan terperilaku oleh atau perilaku baru bisa Anda create untuk suatu kondisi tertentu ya seperti itu. Nah, ini ada dua jenis model yang bisa kita kembangkan, model probabilistik ya. Itu seperti apa ya? Contoh adalah Bruce propagation ya, propagation. Ada modelnya SIS ya. Jadi ini adalah apa? Susceptible, kemudian infektif, kemudian rawan, infeksi, rawan ya. Rawan, infeksi, rawan. Kemudian ada juga yang SIR, rawan, infeksi, kemudian ada recovery. Ya, ini ada contoh-contohnya kalau kita kena flu, yaitu biasanya sesudah kita rawan kena, kemudian rawan kena, rawan lagi, terus kita bisa kena lagi. Jadi terus muter ini. Kalau yang ini itu cenderung biasanya kalau udah kena satu itu nggak akan kena lain, nggak ada yang kena lagi ya. Jadi kalau kita sudah pernah kena cacar air itu biasanya kita sudah tidak ya semoga saja ya kita tidak akan terjangkit lagi ke cacar air. Jadi satu kali dalam seumur hidup cacar air itu ya. Itu yang apa kadang-kadang menimbulkan bekas yang cukup lama hilangnya ya. Jadi kan kita pernah mengalami juga ya. Saya nggak tahu kalau misalnya Anda belum berarti memang harus ada masanya Anda kena gitu. Karena kalau apa namanya tidak kena itu aneh. Biasanya semua orang kena. Saya pernah kena umur berapa ya SD dulu ya. Tapi ya sekarang alhamdulillah kalau misalnya ada orang cacar air saya agak relatif tenang gitu ya. Kenapa? Karena saya udah recovery, udah ada antivirus saya yang cukup kuat sehingga cacar air kalau misalkan ada yang kena lagi saya nggak akan kena. Tapi kalau flu, namanya flu atau sebut saja sekarang itu ya yang lagi rame mungkin apa? Corona ya. Corona itu sebetulnya masuknya di SIS ini, di SIS ini. Jadi dia kenapa saya katakan SIS karena dia itu apa? Variannya banyak. Jadi mutasinya cepat gitu. Virus kan hampir jenis dengan flu juga ya. Itu virus juga terus kemudian variannya cukup banyak bahkan yang terbaru ini kan B117 itu baru datang juga ya, baru datang kayak barang aja, baru datang dari Inggris ya. Nah, masuk ke RI, masuk ke Indonesia kenapa? Dari jamaah umroh dari Arab Saudi. Mungkin ada interaksi dari orang Saudi dengan orang Inggris atau orang Inggrisnya umroh juga ke Mekah, mungkin yang Islam ya mau umroh, terus kemudian dia berinteraksi dengan jemaah haji kita, terus akhirnya kena juga ya terkait dengan apa namanya penyakit itu dan seterusnya. Nah ini juga ada suatu pertanyaan apakah virus akan mengambil alih jaringan ya bisa jadi kalau misalkan sistemnya SIS ya bisa jadi semua orang kena dan pastinya tidak akan selesai karena apa orang yang kena flu itu biasanya kalau dari satu rumah itu keliling ya bila bergilir aja ya bila bergilir ya kadang-kadang adik kita kena kemudian kena kita terus kemudian dan seterusnya bolak-balik seperti itu ya yang terjadi. Kemudian model penularannya juga independen di sini ya model independen. Kemudian yang kedua adalah model berbasis keputusan yaitu difusi inovasi. Ini mohon maaf kalau terganggu ya, ini ada tetangga saya yang bangun di depan ya, jadi saya terus terang juga merasa terganggu, cuma ya gimana lagi,
ada tetangga bangun. Jadi ya mungkin ya seperti itulah kondisi kalau di masyarakat ya seperti itu. Kalau di kampus mah kayaknya bisa ditegur, terus kemudian bisa nggak misalkan bangunnya di hari Sabtu Minggu atau mungkin yang berhubungan ya. Tapi kalau yang ini kan kita nggak bisa kan. Oke, berikutnya yang kedua adalah model berbasis keputusan atau difusi inovasi ya. Kan tadi ada diffusion of information ada ya tadi ya. Nah, terus ini contohnya misalkan model-model seperti ini biasanya ada threshold-nya ya. Threshold-nya itu ambang batasnya. Kemudian ada perilaku yang menggiring ya suatu keputusan itu menjadi final gitu. Jadi ada semacam usaha untuk bagaimana mempengaruhi orang untuk setuju terkait dengan keputusan yang kita ambil gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan metode yang node yang berpengaruh, kemudian deteksi juga alirannya. Alirannya seperti apa ya? Jadi kalau misalkan node yang berpengaruh bisa kita deteksi, biasanya aliran-alirannya tadi pasti ketahuan ya. Kira-kira nanti dari A ke B dan C atau mungkin kebalikannya dari itu, mana yang berpengaruh dari situ, terus kemudian kita bisa tarik lagi komunitas dengan apa lagi dan sebagainya. Dari situ kita akan bisa memodelkan ya terkait dengan difusi inovasi tadi. Kemudian ini ada teknik herding ya. Herding itu atau penggiringan ya. Jadi pengaruh tindakan orang lain ya. Jadi modelnya adalah di mana setiap orang itu melihat perilaku orang lain ya. Seperti contoh misalkan ini ada contoh pengambilan keputusan beruntut ya, berurutan memilih restoran. Jadi misalkan kita datang ke suatu kota ya, kota asing lah gitu ya, kota asing. Terus kemudian berdasarkan biasanya kan kita melihat review ya, misalkan rating gitu ya, rating dari kira-kira apa ya? Kalau rating kita apa namanya? Advisor ya. Ya, misalkan ada ada berdasarkan suatu review dari ini aplikasi namanya Yelp gitu. Terus kemudian di sini dari review itu kita berniat untuk pergi ke restoran A, Terus kemudian habis itu apa? Tapi begitu kita tiba di restoran A, tidak tahunya di situ restoran B yang di sebelahnya yang hampir penuh ya. Jadi restoran A sepi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak terlalu melihat ya reviewnya seperti apa dan seterusnya. Asal melihat bahwa itu bagus dan sebagainya, kita kunjung ke sana dan sebagainya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu. Ya kira-kira apa yang kita lakukan ya? Informasi yang dapat Anda simpulkan adalah pilihan orang lain itu mungkin lebih kuat daripada informasi Anda sendiri. Ya. Jadi begitu kita datang ke tempatnya, tidak tahunya memang kondisinya berbalik bahwa ada suatu restoran di depannya yang hampir penuh dibandingkan dengan restoran A tadi. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga ya usaha-usaha seperti itu. Jadi misalkan, udahlah sebut saja bukan pengunjungnya yang mengadakan review, tapi sebut saja pelayan-pelayannya ya, atau saudara-saudaranya. Terus kalau misalkan sebut saja apakah saudara-saudaranya atau itu pernah merasakan masakannya? Belum pernah. Jadi kadang-kadang juga bisa digiring opini itu, sehingga kalau misalkan kita itu memilih berdasarkan opini itu kadang-kadang juga salah ya. Jadi kita mengunjungi suatu suatu tempat tertentu, suatu restoran tertentu, tidak tahunya di situ itu ada penggiringan opini aja. Tidak tahunya begitu kita datang ke sana ada restoran di sebelahnya yang lebih ramai dibandingkan restoran A tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah perilaku yang menggiring tadi ya. Nah, jadi ada juga herd behavior tadi. Itu langkah-langkahnya adalah jaringan dapat diamati, kemudian informasi publik yang tersedia, jadi hanya merupakan informasi publik yang tersedia. Kemudian di situ ada keputusan yang diambil, kemudian ada orang yang membuat keputusan secara berurutan ya, kemudian setiap orang memiliki berbagai informasi, beberapa informasi pribadi yang membantu memandu keputusan. Kemudian di sini kita tidak bisa atau tidak dapat secara langsung mengamati info pribadi tadi orang lainnya, tetapi dapat melihat apa yang mereka lakukan. Kemudian dari situ kita dapat membuat kesimpulan tentang informasi pribadi mereka. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita melakukan atau perilaku yang menggiring terhadap sesuatu tadi. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, yang sering sekali dilakukan itu adalah pada saat ini contohnya pada saat lelang online. Jadi kalau kita lelang itu Anda lihat ada pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu yang nggak tahu mungkin duduknya seperti apa yang mencoba membuat suasana itu jadi meriah gitu ya. Jadi ini nawar segini. Akhirnya kan kita terpancing juga kan akhirnya harga segini. Kemudian dia tawar lagi segini. Kemudian kita mesti punya uang tambahin lagi segini dan seterusnya. Jadi
trik-trik yang bisa dilakukan adalah seperti itu contohnya ya. Jadi bagaimana teknik menggiring itu bisa dipraktekkan dalam lelang online, dan biasanya memang di situ pastinya ada lelang atau pelelang fiktif ya, yang memang di-create untuk membuat suasana atau membuat pelelangan itu menjadi harganya jadi naik gitu, harganya lebih bagus lah gitu ya. Biasanya seperti itu. Ada trik-triknya ya seperti itu. Kemudian ini adalah misalkan restoran populer ya, misalkan contohnya ya. Jadi ini sama dengan tadi juga, yaitu asumsi bahwa Anda sedang melakukan perjalanan di wilayah metropolitan yang dimana Anda kurang kenal ya terkait dengan tempatnya. Kemudian saat Anda merencanakan makan malam, gitu, menemukan bahwa restoran A dengan ulasan yang baik ya secara online. Kemudian habis itu kita memutuskan untuk pergi ke sana. Kemudian setelah tiba di sana, kita melihat bahwa restoran A tadi kosong dan juga restoran B yang terletak di sebelahnya menyajikan makanan yang sama dan hampir penuh. Nah, pastinya kita akan memutuskan untuk pergi ke B berdasarkan keyakinan bahwa pengunjung lain yang memiliki kesempatan untuk pergi ke A adalah contoh perilaku kawanan. Artinya perilaku kawanan itu tadi itu, ya misalkan kita atur orang itu untuk mereview baik-baik terkait restoran kita, kita bayar dan sebagainya, banyak di endorse gitu ya. Terus kemudian tidak tahunya begitu kita datang ke sana ternyataannya memang sajian yang di restoran tadi sepi dan restoran yang lain yang banyak pengunjung dan sebagainya. Nah itu katanya di sini disampaikan bahwa review dari A itu merupakan contoh perilaku dari sebuah kawanan. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, ada sebuah eksperimen dari Milgram. Dan Milgram itu dia melakukan penelitian, jadi dia meminta satu orang untuk berdiri diam. Jadi berdiri diam di suatu sudut sibuk di jalanan kota New York, kemudian menatap lurus ke langit. Jadi ada satu orang yang disuruh berdiri terus kemudian menatap ke langit. Nah, sesudah itu, kata dia menurut penelitian dia itu ada sekitar 4% dari semua pejalan kaki itu berhenti untuk melihat ke atas gitu. Karena tadi dia membayar orang untuk melihat ke atas, jadi begitu kita cek itu ada 4% ya, dari orang yang berjalan kaki pada waktu itu juga melihat ke atas gitu. Ini ada apa orang ini kok lihat ke atas gitu ya. Terus kemudian dia coba menambahkan lagi. Jadi bukan hanya 1 tapi 5 orang berdiri di trotoar melihat lurus ke langit gitu ya. Nah, itu katanya menurut penelitian dia itu ada 20%. Ya, setiap semua orang yang lewat itu berhenti untuk melihat ke atas juga. Ya. Jadi 5 orang suruh lihat ke atas. Tadi kan 1 tadi itu cuma 4%. Kalau 5 orang pada lihat ke atas gitu ya. Itu katanya ada 20% orang yang lewat tuh. Terus kemudian akhirnya dia membayangkan lagi sekelompok, misalkan ditambah lagi 5, 6, 7 dan sebagainya, terus kemudian ada 18 orang melihat ke atas. Jadi dia menyuruh mahasiswanya mungkin ya untuk 18 orang untuk melihat ke atas secara bersamaan. Ya, ini menurut penelitian dia katanya hampir 50% dari semua orang yang lewat itu berhenti untuk melihat ke atas. Ini adalah sebuah eksperimen. Jadi saya sering juga melihat beberapa mungkin skenario lucu ya di game-game lucu di TV dan sebagainya itu, bagaimana dia mencoba menggali opini gitu ya, menggali opini dan sebagainya, terus kemudian tidak tahunya itu ada suatu jebakan atau prank tertentu lah gitu ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi ini penelitian Milgram itu mengatakan seperti itu ya. Jadi memang tapi ini ada batas maksimalnya pastinya, ada batas maksimalnya di mana tidak semua orang akan ini bunyi lagi ya, sebentar saya coba ya. Ya, tapi ini juga pastinya akan sangat terbatas kepada ada maksimalnya pastinya ya. Ada ya pasti tidak 100% lah pastinya yang akan melewat dan melihat ke atas, itu pasti ada batas maksimal. Tadi kan seperti distribusi informasi tadi kan ada grafik khusus ya. Grafiknya kan tidak lurus terus ke atas ya, tapi ada saatnya dia akan melengkung. Jadi kalau misalkan naik itu pasti akan ada saatnya dia akan stagnan seperti ini ya. Jadi akan menuju suatu poin tertentu, misalkan ada threshold yang kita tentukan misalkan di sini ya, misalkan garis gitu ya, seperti itu. Jadi di situ nanti kita bisa atur-atur kalau misalkan mau promosi seperti apa, itu caranya gimana ya, pastinya ada batas-batas tertentu yang tentu kita coba negosiasi dan sebagainya. Kemudian ini ya tadi ya ASCH ya, ASCH itu ya, eksperimen. Di sini katanya dia melakukan
suatu penelitian, sekelompok siswa berpartisipasi dalam tes penglihatan gitu ya. Kemudian mereka diperlihatkan 2 kartu ya. Satu dengan satu ruas garis gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu 3 baris. Jadi ini ada 2 kartu ya, ada 2 kartu. Ini kartu pertama, ya ini kartu kedua gitu ya. Di mana kartu pertama itu kata dia hanya ada 1 ruas garis gitu ya, 1 ruas garis yang ini. Kemudian satu lagi adalah dengan 3 baris ya, jadi ada 3 baris ini. Nah, kemudian peserta tadi diminta untuk mencocokkan ya, ruas garis dengan panjang yang sama. Jadi kalau saya punya satu garis seperti ini, kira-kira ini sama dengan mana? Sama dengan mana? Kemudian setiap peserta dimasukkan ke dalam kelompok, di mana semua kelompok lainnya adalah kolaborator ya, kolaborator dari AKS tadi ya, AKS tadi. Nah, kemudian para kolaborator ini diperkenalkan sebagai peserta pada subjek tersebut. Jadi ini yang mencoba untuk menggiring opini tadi. Tadi kan kalau yang tadi Milgram tadi kan menyuruh orang, ya, menyuruh orang 1 orang, kemudian menyuruh sebut saja tadi ada 5 orang, kalau misalnya 18 orang seperti apa. Ini juga sama. Jadi ini ada namanya kolaborator yang sengaja dimasukkan ke kelas itu, ya, seperti itu. Nah, para kolaborator ini diperkenalkan sebagai peserta ya, kemudian AKS menemukan bahwa pada kelompok ya, kontrol ya, tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri hanya 3% dari subjek tadi memberikan jawaban salah ya. Jadi ini dibiarkan sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Jadi hanya 3% aja dari siswa tadi yang mengatakan salah. Namun ya ketika peserta tadi dikelilingi oleh individu yang jadi kolaborator tadi. Kolaborator yang di mana dia bilang, oh salah ini, salah. Akhirnya apa? Dari 3% tadi meningkat menjadi 32% dari tanggapan tersebut salah. Jadi ada kalanya memang kita memerlukan orang-orang yang tadi itu untuk istilahnya memaksakan ya bagaimana itu bisa masuk. Dan ciri khas orang itu seperti itu, tidak hanya di luar negeri juga, di Indonesia juga sama. Kadang-kadang memang harus ada efek jerahnya dulu awal ya biasanya ya. Jadi kayak contoh kasus lampu merah lah ya, lampu merah itu kalau di kita itu kan kenapa kadang-kadang tertib, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu kadang-kadang kenapa? Karena kondisi tertentu ketat gitu ya. Jadi ada pemeriksaan, kondisi itu enggak ada gitu. Coba kalau misalkan itu artinya menghadirkan setiap pemeriksaan itu setiap hari ada, setiap detik ada, itu pastinya akan membuat orang juga akan tidak main-main dengan itu ya. Jadi menyeberang jalan atau sebut saja kita itu menerobos lampu merah itu enggak terjadi. Kalau di negara-negara maju seperti Jepang itu, kalau kita melanggar itu sudah ada sensornya. Jadi tiba-tiba tiap bulan itu kita dapat tagihan besar aja gitu ya. Saya pernah juga di Singapura juga pas mobil misalkan ya, naik mobil misalnya masuk ke parkiran gitu tidak ada tugas parkir, itu cuma ada sensor titit gitu ya. Misalkan masuk kita, kemudian keluar juga ada sensor lagi gitu. Terus kemudian dari situ nanti ada tagihan gitu, tagihan terkait dengan kita pernah parkir di mana dan sebagainya, terus kemudian biayanya sekian dan sebagainya. Jadi di situ kalau misalkan seperti itu, ya pasti korupsi itu sedikit sekali akan terjadi karena semua masuk sistem negara ya, seperti itu. Sistem yang memang dibangun integrasi di negara. Jadi seperti itu. Jadi memang di kita itu perlu ada orang-orang yang memang harus ada sanksi yang keras gitu. Kadang-kadang korupsi-korupsi itu kan kenapa marak terjadi karena tidak ada semacam contoh yang baik terkait dengan hukumannya. Coba kalau misalkan yang ditampilkan itu bukan penangkapan korupsinya, terus kemudian bagaimana mewahnya penjara-penjara mereka dan sebagainya gitu, tapi larinya kepada efek jerahnya, misalkan hukumannya misalkan ada yang dihukum mati. Kalau di Cina kan hukum mati, mungkin hukum mati. Misalkan hukumnya yang diperberat, itu ditampilkan di koran, di media-media yang pemerintah yang punya, di TV swasta juga dikasih untuk memberikan laporan-laporan juga seperti itu. Saya yakin efek jerah itu akan kita dapatkan ya, dan masyarakat kita bisa tertata dengan bagus. Kadang-kadang memang harus ada usaha-usaha seperti itu. Bagaimana kita mencoba memasukkan tadi ya kolaborator-kolaborator yang dimana membuat suasana menjadi seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya memang kadang-kadang kalau itu kejelekan menurut saya nggak bagus ya. Tapi kalau misalkan itu suatu kebaikan itu sangat dibutuhkan. Jadi ini topiknya ini sebenarnya bisa dilakukan untuk saya kira banyak sekali efek-efek untuk usaha-usaha kebaikan kita memperbaiki tatanan masyarakat juga bisa ya terkait ini. Nah, hubungannya dengan informatika apa ya bisa ya misalkan
kan dia harus memberikan ini kan. Kalau sekarang opini itu kan apa yang bisa membangun? Kan pastinya dari sosial media juga bisa. Sosial media, berita TV sekarang juga udah mulai ditinggalkan banyak orang karena orang juga udah banyak sekali melihatnya di YouTube gitu ya, juga YouTube dan sebagainya. Jadi istilahnya untuk media-media elektronik seperti itu mulai sedikit demi sedikit akan ditinggalkan lah gitu. Kalau misalkan dia tidak menangkap ya peluang-peluang ya. Kalau Pak Kemas Rahmat tuh pernah cerita kepada kita bahwa di Inggris itu katanya itu untuk acara-acara TV itu sudah pakai ontologi. Jadi antara acara satu dengan acara yang lain itu ada keterkaitan. Ada keterkaitan ya, yang bisa kita mainkan di situ ya. Jadi keterkaitan itu bisa kita lakukan. Jadi namanya ontologi dan seperti itu. Jadi bisa dipakai juga buat recommendable system dan sebagainya yang sistemnya itu ya berdasarkan terkait dengan kira-kira keinginan kita itu seperti apa gitu. Jadi lama-lama sistem yang dibuat itu makin mengerti kita gitu. Kita tuh sebetulnya dari misalkan isian-isian kita, misalkan kita itu kebiasaannya apa. Dari Facebook kan ketahuan, misalkan kalau saya terus terang kalau di Facebook kan untuk sebut saja hobi-hobi saya misalkan untuk sepeda atau mungkin kadang-kadang saya hiking dan sebagainya saya tampilkan di Facebook. Orang akan melihat itu kan. Akhirnya di Facebook saya juga banyak kan nawarin produk-produk itu gitu. Produk sepeda, produk-produk apa dan sebagainya. Jadi otomatis sudah pinter gitu. Jadi seperti itulah bagaimana sistem itu mempelajari terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di kita gitu. Kita sering pesan misalkan di Shopee atau mungkin di Tokopedia atau sebagainya di Bukalapak dan sebagainya, kita pesan apa itu otomatis nanti setiap hari itu ada tawaran-tawaran itu juga dan sudah connect itu ya di Facebook juga sudah ada iklan-iklan dan sebagainya, sehingga dari situ ya kita membuat jadi terpetakan gitu kita itu seperti apa gitu ya, seperti itu lama-lama ya seperti itu. Hati-hati juga ya kita terkait dengan komentar kita di Facebook dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ini juga, ini adalah perilaku kawanan ya. Jadi namanya kawanan itu kan berarti ada semacam, kalau kata-kata kawanan itu menurut saya agak analoginya kurang bagus gitu ya. Jadi ada suatu proses rekayasa di situ, bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng bagaimana kita itu mempengaruhi orang gitu ya. Jadi makanya dikatakan di sini herd behavior itu adalah perilaku kawanan yang menggambarkan ketika sekelompok individu tadi melakukan tindakan yang sangat berkorelasi tanpa rencana apapun. Nah, ini komponen utama perilaku kawanan itu biasanya adalah koneksi antar individunya itu kuat ya. Tadi misalkan bagaimana ACS tadi mencoba mempengaruhi kolaborator, kalau bisa nanti siswa itu harus diarahkan seperti ini. Berarti kan koneksinya kuat ya, koneksinya kuat. Nah, suatu metode untuk mentransfer perilaku antar individu atau untuk mengamati perilaku mereka. Jadi bisa juga ya sebagai itu. Jadi bagaimana kolaborator tadi mencoba untuk mentransfer ya perilaku-perilaku yang diinginkan oleh ACS tadi kepada mereka dan juga bisa juga mengamati kira-kira perilaku mereka seperti apa ya, seperti itu. Terus kemudian contoh perilaku kawanan itu misalkan ya kita tahu lah kawanan hewan ya. Hewan itu biasanya ada ya, pionirnya ada ya. Misalkan kita lihat gajah itu ada pimpinannya, ada pimpinannya. Kalau pimpinannya itu misalkan kemana ya dia seluruh anak buahnya akan ikut. Kayak misalkan ada hyena atau sebut saja kawanan-kawanan serigala, singa dan sebagainya itu kelompok-kelompok khusus ya. Kemudian kawanan manusia juga bisa juga ya, selama misalkan ada acara olahraga, demonstrasi dan pertemuan keagamaan juga bisa dilakukan itu ya. Jadi kalau misalkan caranya gimana? Cara menggiring opini, menggiring perilaku itu ya bisa jadi misalkan kita bikin aja sebut saja penonton atau sebut saja penonton olahraga yang dia itu teriakannya keras terus kemudian bisa ini kayak memomando gitu ya. Sering kan kalau kita misalkan di stadion gitu kan ada orang yang hobinya itu, jadi menabuh gendram keras-keras dan bagaimana dia mencoba untuk membangkitkan semangat gitu kan, seperti itu ya. Itu kan contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana perilaku herd tadi seperti itu diterapkan, seperti itu ya. Ya kalau Anda ke stadion saya kira akan tahu lah terkait itu ya. Ini terkait herd behavior, terus kemudian ini juga network ya, observability terkait di dalam herd behavior itu apa ya. Dalam perilaku kawanan, individu membuat keputusan yang dengan mengamati semua keputusan individu lainnya. Jadi dia mengamati. Jadi hasil tadi ditarik ke atas, terus kemudian di network itu coba dianalisa ya, dianalisa.
Individu membuat keputusan dengan mengamati semua keputusan individu lainnya. Jadi itu semua ditarik ke atas, terus kemudian baru di profiling ya, seperti apa ya perilaku kawanan-kawanan yang ada. Jadi nanti Anda juga bisa ya, misalkan dari sebuah tagar tertentu, terus kemudian Anda coba tarik ke atas, kemudian Anda melihat perilaku-perilaku mereka seperti apa gitu. Perilaku mereka seperti apa. Kemudian komunitas-komunitas apa saja yang mencoba untuk mempush itu sehingga menjadi trending dan sebagainya. Nah, secara umum jaringan perilaku kawanan itu mendekati grafik lengkap ya, graf lengkap ya. Tempat node dapat mengamati setidaknya sebagian besar node lainnya, dan mereka dapat mengamati informasi-informasi publik ya. Misalkan mereka bisa melihat kerumunan-kerumunan. Jadi setiap ada apa namanya tadi itu ya, setiap ada sebuah tagar kita coba potret itu langsung bisa kita amati ya, kira-kira oh ini seperti apa nih, ini lingkaran-lingkaran apa nih, oh ini kita coba breakdown lagi dan sebagainya. Akhirnya nanti kita bisa melihat yang isu-isu yang sentral atau isu-isu yang misalkan menggiring opini yang buruk-buruk itu bisa kita ambil, terus kemudian kita coba ya sebut saja polisi itu juga gitu ngadain mengamatinya seperti itu. Jadi melihat ini kerumunan-kerumunan terkait dengan suatu masalah itu apa, kemudian dia melihat oh ini yang kira-kira yang sering membuat onar itu kelompok ini ya. Kan kemarin ada beberapa ya kelompok-kelompok yang dia tangkap oleh mereka terkait dengan ini. Jadi dari situ dia bisa melihat kira-kira kerumunan-kerumunan yang ada itu kira-kira dia bicara terkait apa dan sebagainya, apakah dia menyebarkan berita yang bagus atau tidak dan sebagainya, itu bisa diamati. Nah, ini mendesain suatu eksperimen terkait dengan hard behavior tadi. Jadi di sini desainnya perlu ada suatu keputusan yang dibuat, kira-kira mau diapakan, mau ke arah mana itu tujuannya. Kemudian keputusan harus dalam urutan yang berurut. Jadi kalau misalnya step ini berhasil seperti apa, step berikutnya step berapa. Kalau misalnya gagal seperti apa, itu harus ada urutan ya, seperti itu. Kemudian keputusan bukannya tidak masuk akal, dan orang memiliki informasi pribadi dapat yang membantu mereka mengambil keputusan. Jadi kadang-kadang kita perlu membicarakan juga bahwa kadang-kadang di langkah-langkah berikutnya itu kadang-kadang perlu kita analisa terkait dengan keputusan yang kita ambil ya, seperti itu. Ya siapa tahu dengan ini kita memiliki informasi-informasi yang dimana bisa bisa membantu kita dalam mengambil keputusan juga ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita kan memberikan suatu keputusan kan biasanya apa yang kita tuju ya, keputusan apa yang akan kita ambil di sini kira-kira. Kayak tadi misalkan Milgram tadi misalkan ada dia mengirimkan orang untuk memandang langit itu tujuannya apa? Ya kan menggiring opini untuk ke situ kan. Nah, seperti itu kadang-kadang ya perlu ada ada semua mungkin ada pendapat-pendapat yang lain yang di mana mungkin tempatnya yang mungkin agak sedikit dibedakan, misalkan tidak di situ atau mungkin di tempat lain yang di mana memang di situ orang itu pasti ada semacam space panjang untuk mengamati gitu. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu padat juga nggak bagus kan? Kenapa ya? Karena sebenarnya ya tidak semua orang akan memperhatikan itu. Tapi kalau misalkan tidak terlalu padat, tetapi kondisinya bisa dilihat oleh banyak orang di situ, tempat itu pastinya akan membuat efeknya akan semakin bagus. Karena seperti itu ya, kita perlu juga seperti itu. Kemudian tidak ada pengiriman pesan yang mungkin dilakukan. Individu tidak mengetahui informasi pribadi orang lain, tapi dapat menyimpulkan apa yang diketahui orang lain dari apa yang diamati, ya, amati dari perilaku mereka. Ya. Jadi pada waktu kita membuat suatu alat untuk misalkan pendeteksi kepribadian seseorang juga sebetulnya itu bukan sebagai alat saktinya ya, bukannya, tapi sebagai informasi awal dia itu seperti ini. Gitu. Tapi apakah dia itu bisa juga seperti ini? Yang bisa jadi karena tadi tidak 100%, ya pastinya ada sisi error yang perlu kita kita lihat ya, seperti itu. Nah, ini ada sebuah eksperimen ya, yang dilakukan oleh Urn, ya. Eksperimen Gucci. Jadi ada sebuah guci di kelas ya, di kelas besar ya. Jadi ada sebuah guci di kelas besar dengan 3 kelereng di dalamnya. Jadi Anda bayangkan ada sebuah guci di kelas besar dengan 3 kelereng di dalamnya. Ya. Jadi di sini didefinisikan kalau peluang majority blue. Jadi kalau dari 3 ini blue-nya ada 2, itu disebut peluangnya ada 50%. Sedangkan di majority rate-nya itu kalau misalkan jumlah warna merahnya itu lebih besar dibanding B, misalkan ini dari 2 banding 1 ya, itu artinya berarti kalau ada kejadian seperti ini itu kita boboti dengan 50%. Nah, selama percobaan setiap siswa datang ke guci, kemudian mengambil 1 kelereng, kemudian memeriksa warnanya secara pribadi. Jadi dia ambil tanpa diketahui orang lain, dia buka sedikit demi sedikit, terus kemudian dilihat, oh ya, oke, dicatat sama dia ya. Kemudian siswa tersebut
itu memprediksi ya, mayoritas biru dan mayoritas merah. Menuliskannya, prediksinya di papan tulis dan meletakkan kelereng kembali ke dalam guci. Jadi sesudah secara pribadi tadi dia menuliskan ya, prediksinya mayoritas biru atau mayoritas merah. Ya, misalkan ditulis mayoritas biru, kemudian dia bilang mayoritas merah. Dan bisa aja dia tulis seperti itu kan bisa saja kondisinya kalau mayoritas biru itu jangan diambil merah kan, karena ada kemungkinan satu merah kan. Kalau misalkan dia tulis mayoritas biru, mayoritas red, bisa saja itu yang diambil biru. Kenapa? Karena di mayoritas red itu ada satu dari tiga ini yang biru, ya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat nih. Jadi di sini permainan ini ya. Jadi siswa tersebut memprediksi mayoritas biru, jadi mengatakannya mayoritas biru atau mayoritas merah, menuliskan prediksinya di papan tulis dan meletakkan kembali kelereng tersebut. Kemudian siswa tidak dapat melihat warna kelereng yang dikeluarkannya dan hanya dapat melihat prediksi yang dibuat oleh siswa yang membedakan mengenai warna mayoritas lain. Jadi begitu siswa tadi pertama dia nuliskan mayoritas biru, dia akan berpikir kan, oh ini biru itu kemungkinannya 50%, artinya bisa saja dia merah gitu kan. Dia kan ada kebimbangan kan. Kalau misalnya dia milih biru juga nggak masalah gitu, atau dia milih merah juga nggak masalah karena di mayoritas biru itu ada juga yang merah. Ya. Jadi hanya ditulis papan tulis sehingga dia hanya cuma bisa melihat prediksi yang dibuat siswa yang berbeda mengenai warna mayoritas di papan tulis. Nah, menurut penelitiannya dari eksperimen Gucci tadi, ini murid pertama. Murid pertama papannya kan nggak ada, kosong kan. Jadi pengamatannya B ya, kemudian dia tebak B. Kemudian pengamatan kalau red dia red. Ya. Murid kedua kalau papannya dari murid pertama itu ditulis misalnya B atau mayoritas biru ya. Pengamatannya akan dilakukan bahwa kalau dia pengamatannya biru, dia tebak biru. Kalau pengamatan red, katanya dia nebak antara red atau blue, ya seperti itu. Berkembang kan? Berkembang berarti ada nanti di papan itu ada yang B dan ada BR-nya, gitu ya. Karena kan ini R ditebak dua R atau B kan gitu ya. Nah ini kalau misalkan papannya biru dan merah. Itu pengamatan misalkan biru itu ditebak biru, kemudian pengamatannya merah itu ditebak merah. Terus kemudian kalau papannya itu B dengan B ya, misalkan papannya itu B dan B, biru dan biru, mayoritas biru dan mayoritas biru, pengamatannya mayoritas biru dan ditebak oleh ditebak B, atau pengamatannya red, mayoritas red tapi ditebak mayoritas B, ya seperti itu. Ini udah mulai nih terkait dengan herding behavior tadi. Jadi herd behavior tadi udah mulai masuk di sini. Kemudian siswa keempat dan seterusnya di boardnya itu tertulis B, pengamatan itu bisa biru atau red, tapi tebakannya senantiasa B. Kenapa? Karena digiring opini itu dari B ke B lagi. Ya seperti itu. Jadi mayoritas biru. Jadi orang akan tergambar, oh ini kayaknya biru juga, meskipun dia ngambil red-nya juga ya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita coba hubungkan dengan bias rule ya, Navier Bayes rule ya, di dalam herding eksperimen ya. Setiap siswa itu mencoba untuk memperkirakan probabilitas bersyarat bahwa Gucci tadi berwarna mayoritas biru atau mayoritas merah. Mengingat apa yang dia lihat atau dengar, ya, kalau dia akan menebak mayoritas biru, menurut pendidikan dari eksperimen UN tadi, peluang mayoritas biru di mana itu adalah berita itu dari apa yang dia lihat dan dia dengar, itu probabilitasnya lebih besar dari setengah. Kemudian dari penyiapan eksperimen diketahui bahwa peluang mayoritas biru dan peluang mayoritas merah itu sama, yaitu setengah. Ya. Tadi kan sudah dibilang bahwa di depan tuh peluang BBR itu 50%, peluang red blue itu 50% juga, jadi setengah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa peluang biru ditemukan di dalam mayoritas biru. Paham nggak? Peluang biru yang ditemukan di mayoritas biru itu berapa? Kan birunya ada 2 kan dari 3, jadi 2/3, betul nggak? Peluang merah ditemukan di mayoritas merah, karena tadi ada 2 merah di antara 3 kelereng, artinya ya 2/3 kan gitu ya. Jadi peluang biru dengan diambilkan di guci warna mayoritas biru itu adalah 2/3, peluang merah diambil pada saat mayoritas merah itu juga besarnya adalah 2/3. Nah, ini paham nggak atau gimana? Kalau enggak ya kalau paham kita lanjutkan. Ya, kalau Anda belajar probabilitas saya kira ya lumayan lebih mudah ini ya kita lihat.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang. Peluang mayoritas biru dengan syarat biru. Ini kan kalau nggak salah ini Anda sudah belajar ya terkait dengan peluang bersyarat ya. Bahwa peluang dari apa namanya? B ya, B apa namanya dengan kondisi A gitu ya, dengan syaratkan A gitu gimana? Kan peluangnya apa? Ini akan sama dengan peluang gitu ya. Peluang B, peluang A ya, peluang A disyaratkan B gitu, disyaratkan B dikalikan dengan peluang apa? Peluang A ya, peluang A kemudian dibagi dengan peluang dari peluang B terhadap A adalah peluang A terhadap D dikalikan peluang B nih, peluang B dibagi dengan peluang A. Ya, ini rumusnya seperti ini. Ya, jadi peluang B bersyarat A itu akan sama dengan peluang A bersyarat B dikalikan dengan peluang B dibagi dengan peluang A. Ya. Nah, makanya di sini tulis peluang mayoritas biru terhadap biru itu akan sama dengan peluang biru terhadap mayoritas biru dikalikan dengan peluang mayoritas biru dibagi dengan peluang biru. Ya. Nah, peluang biru itu apa? Peluang biru adalah peluang biru terhadap mayoritas biru dikalikan peluang mayoritas biru ditambah dengan peluang biru mayoritas merah dikalikan dengan peluang mayoritas merah. Bingung ya? Peluang biru adalah peluang biru. Jadi peluang biru itu ada di mana saja kan? Ada di peluang mayoritas biru dan peluang mayoritas merah kan? Betul nggak? Tadi kan ada mayoritas biru itu berarti birunya ada 2. Ya, ada 3 kelereng kan? Kalau peluang biru yang di mayoritas merah itu kan ada 1 peluang. Itu 1 dari 3 atau 1 biru 2 merah kan gitu ya. Makanya peluang biru itu ada di 2 tempat. Ya, peluang biru pada saat dia mayoritas biru pastinya akan dikalikan dengan peluang mayoritas birunya ditambah dengan peluang biru yang ada di mayoritas merah dikalikan peluang mayoritas merahnya. Nah, peluang biru di mayoritas biru kan berarti 2/3 kan? Jadi kan di mayoritas biru kan ada 2 biru dari 3 kelereng kan? Jadi 2/3. Jadi nilai 2/3 ini adalah dari peluang ini biru yang ada di mayoritas biru. Kan ada tadi kan ada 3 kan? 3 ini biru merah gitu ya. Atau kalau ini bentar. Misalkan saya ganti warna yang biru aja ya. Biru ya, birunya berarti ada berapa? Birunya ada 1, 2 kan? 1 merah kan? Betul nggak? 1 merah. Kalau mayoritas biru ya. Berarti kan ada nih peluangnya bisa dihitung kan? Berarti peluang biru benang biru yang ada di mayoritas merah itu kan berarti 2 dari 3 kan? Jadi 2/3. Kemudian peluang mayoritas biru kan ini diketahui berapa? Setengah kan? Mayoritas biru kan setengah. Ya. Terus kemudian peluang biru yang ada pada mayoritas merah itu kan berarti ada 1 biru, 2 merah kan? Ya enggak? Kan tadi gini, guci yang kedua kan apa? Terdiri dari 1 biru, 2 merah kan gitu. Ya. Jadi peluang biru di mayoritas merah berarti kan 2/3. Peluang mayoritas biru tadi diketahui setengah. Kemudian peluang biru di mayoritas merah berarti 1/3 kan? Betul kan? 1 dibagi dengan 1/3. Kemudian dikalikan dengan peluang mayoritas merah yaitu setengah. Sehingga dari sini akan kita dapatkan hasilnya adalah setengah. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa peluang mayoritas biru ya dengan kondisi biru itu akan sama dengan peluang biru mayoritas biru itu adalah berapa tadi? Peluang biru mayoritas biru 2/3 ya, 2/3 betul. Yang di atas nih, yang di atas sekarang nih. Perhatikan, ini yang ini. Terus kemudian kali setengah ini adalah peluang mayoritas birunya. Kan setengah sudah diketahui dibagi dengan peluang biru yang dihitung di bawah ini jadi setengah. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Artinya di sini jadi siswa pertama itu harus menebak warna biru ya. Siswa pertama itu harus menebak warna biru saat dia melihat warna biru. Ya.
Kemudian perhitungan yang sama itu berlaku untuk siswa kedua. Jadi ini kita akan menghitung siswa pertama. Jadi siswa pertama tadi memang sudah diarahkan bahwa kalau dia mayoritas biru, dia menemukan mayoritas biru, berarti dia harus menebak bahwa warna itu biru. Ya di sini kan, kalau mayoritas biru ini kan lebih dari setengah. Lebih setengah berarti akan kita pilih bahwa peluang mayoritas biru yang berwarna biru itu adalah pastinya ada 2/3. Artinya kalau itu berarti siswa pertama tadi harus menebak warna biru saat dia melihatnya itu warnanya juga harus biru. Bingung nggak? Enggak ya, karena tadi di mayoritas biru itu ada 1 merah, ya. Terus kemudian di mayoritas merah itu ada 1 biru, ya. Oke, seperti itu. Semoga Anda tidak bingung. Kalau bingung gimana? Bajunya dibalik, ya. Berikutnya, nah ini peluang ini untuk ini apa nih? Siswa yang pertama, siswa ketiga nih, saya. Jadi kan tadi siswa ketiga itu coba misalkan buat gini. Peluang mayoritas biru di mana warnanya itu biru merah. Nah, warnanya biru merah. Nah, itu kan kalau disamakan dengan peluang bersyarat B terhadap A tadi kan akan sama dengan peluang biru merah di mayoritas biru dikalikan dengan peluang mayoritas biru. Ya, dibagi dengan peluang biru merah. Kan orang ketiga, jadi biru merah. Jadi pertama dia biru terus kemudian merah. Ini peluangnya berapa? Nah, terus kemudian kita lihat ya, peluang biru merah dari mayoritas biru, ya. Itu kita lihat ya. Peluang biru di mayoritas biru itu kan tadi apa? Ini kan berarti ada yang mayoritas biru ya. Anda lihat nih. Berarti ada 2 biru. Ada 2 biru, ada 1 merah, ya, ada 1 merah. Mana merah gambarnya ya? Merah, itu merah. Artinya kalau misalkan kita disuruh menghitung peluangnya, ya, peluang biru pada mayoritas biru itu pastinya kan birunya ada berapa? 2 kan? 2/3. Peluang biru di mayoritas biru juga sama 2/3. Peluang merah di mayoritas biru itu ada 1/3. Sehingga peluang biru merah di mayoritas biru itu akan sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 1/3. Sama dengan, ya kalikan semua, jadi 4/27. Kemudian kita menghitung ya, peluang biru merah, peluang biru merah, itu akan sama dengan peluang biru merah di mayoritas biru, dikalikan dengan peluang mayoritas biru, kemudian ditambah dengan peluang biru merah di mayoritas merah dikalikan dengan peluang mayoritas merah. Gimana? Sampai sini paham nggak? Atau enggak? Nah, ini kita lihat. Peluang biru di mayoritas biru kan tadi sudah dihitung 2/3. Peluang biru di mayoritas biru, kenapa kita senantiasa ngecek ya terkait dengan mayoritas biru, mayoritas merah? Karena tadi kita tahu bahwa mayoritas biru itu ada merah, ada birunya. Di mayoritas merah juga ada merah, ada birunya. Jadi peluangnya ada dua-dua itu, biru merah. Sehingga dari sini akan kita dapatkan untuk peluang biru merah di mayoritas biru, seperti yang tadi di atas ya, 2/3, 2/3, 1/3. Dikalikan setengah itu adalah peluang mayoritas biru. Ya. Jadi apa namanya? Jadi ini guci itu, jadi begitu siswa itu masuk itu dihadapkan 2 guci. Nah, dia milih mana? Terserah mau milih mana, mau milih yang mayoritas biru atau mayoritas merah, terserah. Ya. Nah, ini kalau misalkan pada saat dia memilih mayoritas merah, warna-warna biru merah itu gimana gitu ya, seperti itu. Nah, ini misalkan kita lihat kalau misalkan tadi ya, ini biru merah di mayoritas merah. Berarti apa? Kita lihat aja, merahnya kan ada 2 ya, merahnya ada 2. Sebentar. Merahnya ada 2. Bentar. Merahnya ada 2 ya, kita lihat. Merahnya ada 2, yang mayoritas merah ya. Mayoritas merah ada 2. 1, 2. Mayoritas biru ada birunya ada 1. Birunya ada 1. Nah, Anda lihat nih, kalau misalkan peluang biru merah di mayoritas merah, itu kan berarti peluang biru di merah kan 1/3, betul nggak? 1/3 ya, 1/3. Peluang biru pada mayoritas merah juga 1/3 juga, karena dia ada cuma 1 dari 3 kan. Sedangkan peluang merah di mayoritas merah itu 2/3. Sehingga kalau misalnya kita kalikan hasilnya seperti ini, kalikan dengan peluang di mayoritas merah.
Jadi kalau kita hitung, hasilnya adalah 1/9. Sehingga dari sini peluang mayoritas biru, di mana warnanya biru-biru merah, itu akan sama dengan apa? Peluang ini, peluang biru-biru merah di mayoritas biru. Itu kan 4/7 kan? 4/27. Dikalikan dengan peluang mayoritas biru, itu setengah, dibagi dengan peluang biru-biru merah. Biru-biru merah. Itu adalah 1/9 yang tadi sudah kita ukur di sini. Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 mayoritas biru berarti apa nih? Dia harus dipaksa untuk mengatakan bahwa warnanya harus biru. Karena peluang mayoritas birunya ya. Kita lihat peluang mayoritas biru. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa siswa ketiga itu harus menebak warna biru meskipun dia melihat itu warna merah. Itu namanya penggiringan opini itu gitu. Jadi mau dia apapun yang dilihatnya, karena posisinya adalah probabilitasnya tinggi, di mayoritas biru, di mana biru-biru merah, itu nilainya adalah 2/3, itu kan tinggi di atas tengah. Kan? Di atas tengah, berarti otomatis orang akan memilih bahwa dia warna biru. Apapun yang dia lihat, apakah dia melihat biru atau melihat merah, dia pasti dia nulisnya warna biru. Ya? Dan ini akan bisa kita lihat bahwa semua calon siswa akan memiliki informasi yang sama dengan siswa ketiga itu. Jadi kalau udah dipengaruhi warna biru, apapun yang Anda ambil, mau merah, mau biru, warnanya biru, itu otomatis semua akan tergiring juga, akan membawa warna biru tadi dipilih, seperti itu. Nah, itu trik terkait dengan teori tadi ya, teori tadi. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita bisa bikin bagan terkait dengan itu. Nah, ini kondisi awal ya. Ada pilihan red sama blue tadi ya, biru. Terus kemudian dari red ini pasti ada red, ada blue juga, ada merah-merah, ada merah-merah atau merah biru. Kenapa? Karena posisinya tadi kalau misalkan mayoritasnya biru itu ada kemungkinan terambil merah. Artinya yang kedua itu bisa merah atau merah biru kan gitu ya. Kalau ini, nah ini udah otomatis peluang merah ya, dari merah ya merah pastinya. Peluang besarnya pasti gitu. Kemudian ini dihitung dari peluangnya ya, peluangnya. Kemudian kalau misalkan dia biru, kemudian dia ada merah dan biru, itu akan sama dengan biru-biru, biru-merah. Yang ini pasti otomatis juga biru-biru. Berikutnya dan seterusnya, lama-lama akan membentuk ya semacam herding tadi ya, penggiringan tadi. Bisa nanti jadi merah semua, bisa jadi nanti kondisi suatu saat akan jadi biru semua, seperti itu. Itu adalah eksperimen dari Gucci yang tadi disampaikan. Nah, observasinya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Semoga mengerti ya dengan kondisi sudah siang ini ya. Anda masih online, masih oke lah gitu. Silakan kalau mau minum atau mau makan, silakan. Sambil makan ya. Siapa tahu dengan itu, atau mungkin ada yang sudah terlelap tidurnya itu jadi. Nah, observasinya. Mungkin terjadi mengingat kondisi struktural yang tepat ya. Jadi dapat menyebabkan nanti akan menjadi pola keputusan yang aneh. Tadi kan dipaksa ya. Jadi mulai siswa ketiga itu kan mau apapun yang dia ambil, mau biru mau merah, pasti dia akan terbawa akan mengatakan dia itu biru. Terus kemudian hasil yang tidak optimal. Jadi dengan probabilitas misalkan 1/3 kali 1/3 akan sama 1/9. 2 pertama akan melihat warna yang salah. Sejak itu seluruh populasi akan salah semua menebaknya. Jadi kasusnya gitu. Jadi kalau ada suatu informasi itu, sebut saja kita sampaikan seperti kemarin saya sampaikan kepada Anda. Kalau misalkan saya membisiki di urutan orang-orang ya, orang-orang misalkan ada 15 orang berjejer ke belakang, kemudian saya bisikin dengan jelas orang pertama, kemudian dia harus membisiki orang kedua, orang ketiga. Kalau misalkan orang pertama benar, orang kedua benar, orang ketiga salah, artinya habis itu semua salah semua. Sangat tidak mungkin, kalau misalkan dia keras ngomongnya ya, sangat tidak mungkin kalau misalkan dia ngomong salah di orang ketiga, tapi terus kemudian di orang 15 dia benar. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena informasi tadi, kalau gitu berarti ada kebocoran informasi bahwa dia pernah mendengar atau pernah mendengar dari pernyataan A tadi, mungkin penutup telinganya kurang pas dan sebagainya, bisa jadi seperti itu ya. Terus kemudian bisa jadi sangat rapuh di sini ya. Misalkan 2 tebakan pertama berwarna biru. Ya. Orang ke 100 dan 101 akan menggambar merah dan menipu dengan menunjukkan kelereng mereka. Kemudian orang 102
sekarang memiliki 4 informasi, tebakannya berdasarkan warna sendiri. Jadi di sini akan melihat alirannya akan rusak di situ. Jadi memang kadang-kadang memang ya resiko ya, ada resiko kalau namanya probabilitas pasti ada kemungkinan salah ya, kemungkinan salah itu pasti ada. Tapi sebisa mungkin kemungkinan salah itu harus kita minimalisir gitu ya. Minimalisir kalau kita membuat suatu promosi produk dan sebagainya itu harus kita minimalisir. Tapi kalau misalkan suatu kejahatan ya harapannya ya kita bisa minimalisir juga ya, mungkin dengan ada nanti intervensi namanya. Nanti kan tadi sudah dikatakan di depan tuh ada namanya intervensi. Intervensi itu seperti apa? Jadi ya tadi salah satu tugasnya tadi kolaborator tadi memaksa juga bisa ya, memaksa orang tadi untuk apa namanya pernyataan tadi bisa salah dan benar. Jadi kalau misalkan dia normal itu 3% yang salah, tapi begitu didekati sama kolaborator, dikepung sama kolaborator dan mengatakan itu salah, itu peningkatan kesalahan jadi 32%. Gitu ya. Jadi banyak sekali ya cerita-cerita yang bisa kita bangun. Nah, kemudian ini ada, nah yang saya katakan tadi, intervensi heading. Jadi penggiringan ya kami di sini memiliki akses ya ke informasi publik. Penggiringan atau heading itu dapat diintervensi dengan merilis informasi pribadi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Nah ini apa ya model decision berbasis model. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Granovetter ya tahun 78. Jadi dia membuat suatu teori namanya tindakan kolektif, di mana model ini di mana setiap orang itu melihat perilaku orang lain. Contoh ya, bertepuk tangan. Jadi bertepuk tangan dan bangun dan pergi dari sebuah tempat gitu misalkan ya. Kan ada contoh tuh, ada contoh video yang kemarin sempat viral tuh. Jadi pada waktu dia menghadap dokter itu jadi kebiasaan pasiennya tuh dia tinggi naik terus turun lagi, terus dia naik turun lagi. Jadi ada suatu kalanya terus awalnya dia melihat ini apa sih yang dilakukan dia nih, kok cuma naik turun gitu kan artinya. Terus kemudian datanya begitu masuk lagi ada pasien baru dia gitu juga gitu. Oh, ini mulai curiga nih ada 2 orang yang bergerak sama gitu. Dia berdiri terus kemudian dia duduk lagi, berdiri duduk lagi. Terus kemudian yang ini juga sama, yang ketiga datang, yang kolaborator yang ketiga itu juga sama. Jadi ngikutin. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi berdiri, yang kedua kolaborator berdiri, yang ketiga berdiri. Terus kemudian dia sebagai pasien juga bingung. Kenapa ini gini kan? Terus lama-lama apa ya? Begitu datang ketiga, keempat, kelima, keenam dan sebagainya, lama-lama dia jadi ini kayaknya memang kebiasaan kalau menghadap dokter tuh kayak gini gitu. Akhirnya dia ikut-ikutan juga gitu. Begitu apa namanya sebut saja orang kolaborator sudah pada pergi semua, dia melakukan situ lagi gitu tanpa ada orang yang menginstruksikan gitu ya. Terus kemudian datang lagi satu orang yang gimana dia tidak baru pertama kali datang ke tempat itu juga sama. Kok ini melihat orang yang sudah terpengaruhi tadi kok juga gitu juga gitu ya, gitu juga. Terus akhirnya habis itu apa? Oh, dia kurang percaya, kemudian datangin kolaborator 1, kolaborator 2, jadi didatangin lagi, akhirnya membuat dia jadi berdiri juga. Jadi hal seperti itu yang bisa kita lihat. Tepuk tangan itu kadang-kadang kalau kita ada acara-acara mana, misalkan sebut saja di apa ya, mungkin nonton di acara televisi itu biasanya ada. Ayo kita tertawa. Ayo kita tepuk tangan. Ada yang satu yang kolaborator yang mempengaruhi aja supaya suasana itu jadi meriah, ramai dan sebagainya. Kemudian ini juga ya model juga dia menyimpan uang ya, uang kita apakah menyuang uang atau tidak di pasar saham itu juga bisa kita bisa kita lakukan juga trik-trik juga. Kemudian lingkungan di kota juga mengubah ya komposisi etnis juga ya. Jadi orang yang istilahnya etnis tertentu itu kalau misalkan dia punya uang yang cukup banyak dia akan ngumpul ya di suatu tempat ya. Makanya kita akan bisa melihat ada etnis Cina ngumpul di etnis Cina, Belanda juga Belanda, kemudian yang yang sebut saja Turki juga dikumpul di Turki dan sebagainya. Ini bentuk komposisi ya, komposisi yang sudah mengkelompok lah gitu ya, seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh lain dengan tindakan kolektif ya, kerusuhan itu kan bisa juga dicoba buat opini juga ya. Kasus 98 juga kasusnya seperti itu ya. Jadi bagaimana dia menjarah dan sebagainya ya, protes-protes. Jadi kalau misalkan ada protes seperti itu kadang-kadang juga kita dijebak juga ya kadang-kadang ya. Kita misalkan kita lagi diskusi dengan sebuah perusahaan terkait dengan komplain-komplain kita. Udah tahunya ada rekayasa di mana perusahaan itu sebetulnya menyewa orang untuk juga supaya kita keluar tabiat asli kita dan sebagainya. Akhirnya dari situ nanti jadinya jadi jelek. Akhirnya protes tadi jadi gagal. Jadi banyak sekali ya rekayasa yang bisa dilakukan dengan pemogokan juga bisa ya. Pemogokan itu biasanya juga ada orang-orang yang dibayar atau orang-orang yang memang
dibuat ya supaya nantinya seperti itu, sehingga ada alasan dari suatu perusahaan untuk memecat ya. Itu kadang-kadang bisa juga seperti itu skenario ini. Jadi kita buat rekayasa, banyak misalkan contoh dengan obrolan itu kemudian dia mogok gitu, ngomongnya mogok ya, mogok terus akhirnya ikut semua karyawan-karyawan semua, begitu dicek dan sebagainya, tidak tahunya memang ada rekayasa dari perusahaan itu tadi untuk mengurangi jumlah karyawan juga bisa ya, seperti itu. Maksudnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini herd intervensi juga. Jadi untuk mengintervensi, jadi efek dari herd tadi, kita memerlukan satu orang yang untuk memberitahu kawanan ya, bahwa tidak ada apa-apa di langit. Dan orang pertama melakukan ini dan menghentikan ini guyonnya itu pendarahan hidung. Jadi artinya kalau terlalu lama di atas juga bisa menyebabkan ini ya, pendarahan hidung. Ini cuma guyonan aja ya, seperti itu. Kemudian, nah ini bagaimana intervensi itu bekerja ya. Jadi kalau misalkan ketika informasi pribadi itu yang dirilis, maka kawanan tersebut akan mengevaluasi ulang tebakan mereka dan dapat menciptakan hasil yang benar-benar baru. Jadi artinya apa ya? Kita bisa langsung melakukan intervensi di situ bahwa apa yang ditulis itu adalah seperti apa dan seperti apa, kemudian dan seterusnya memberi komentar terkait dengan apa yang ditulis dari suatu informasi. Harapannya dari situ akan menciptakan benar-benar hasil yang benar-benar baru lah, seperti itu. Harapan itu. Kemudian ini ada cerita atau sebuah, masih ingat nggak ada sebuah baju kaisar, masih ingat nggak baju kaisar? Baju kaisar ini kan kalau nggak salah di cerita itu ya, itu tuh dia meminta kepada seorang perancang handal gitu, untuk menciptakan sebuah baju kebesaran dia yang orang lain itu akan kagum melihat dia. Jadi dia bingung juga karena kaisar tadi mempunyai hobi yang sering seperti itu. Jadi sudah banyak sekali baju-baju model-model apapun itu sudah diberikan kepada dia, tapi kenyataannya tidak memuaskan dia dan terus dia mencari. Akhirnya apa idenya itu? Dia bilang bahwa baju ini hanya bisa dilihat orang-orang yang memang yang luar biasa lah gitu ya. Jadi hanya bisa dilihat oleh orang biasa. Makanya diumumkan tuh bahwa kaisar nanti akan jalan di suatu daerah di mana dia akan memakai baju seperti ini dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat baju itu. Ya gitu ngomongnya. Nah, suatu ketika dia berjalan dan tidak tahunya baju yang dia pakai itu adalah baju yang transparan. Artinya memang sebetulnya nggak pakai baju gitu. Tapi pura-puranya tadi itu sebenarnya memberi pelajaran kepada kaisar tadi bahwa sebetulnya ya hal seperti itu tidak diperbolehkan, tidak bagus ya, senantiasa berbaju baru, kemudian dan seterusnya. Pokoknya intinya boros terkait dengan itulah, pokoknya ingin mengkritik seperti itu ya. Nah, suatu saat itu ada seorang bocah yang tiba-tiba menyetuk, kaisar telanjang, ya, telanjang ini nggak pakai baju dan sebagainya. Gitu. Kemudian akhirnya orang lain juga mempertimbangkan. Jadi orang bocah itu ini maklum loh, bocah. Kemudian dia teriak-teriak gitu. Kalau kaisar tanya, akhirnya seperti membuat opini, kemudian melakukan pengamatan dan sebagainya, akhirnya menginformasikan bahwa memang benar apa yang dipakai baju baru kaisar tadi seperti itu. Ya. Dan informasi ini dapat mengubah ya tebakan orang lain dan juga mengakhiri efek menggiring tadi yang coba diarahkan tadi oleh pengumuman kaisar tadi, dan bagaimana rekayasa dari desainer dari kaisar tadi untuk mencoba membuat ya efek tadi kena ke masyarakat, bahwa orang yang bisa melihat pakaian itu hanya orang-orang tertentu. Kemudian dalam percobaan Gucci tadi juga di atas bisa dilihat bahwa intervensi dimungkinkan ya oleh pesan pribadi kepada individu yang memberitahu mereka bahwa Gucci berwarna mayoritas biru, ya, bahwa Gucci berwarna mayoritas biru, atau menulis pengamatan di samping prediksi di papan tulis. Jadi kan namanya juga prediksi, terus kemudian kita tulis sesungguhnya, ya, seperti pengamatannya seperti ini dan seterusnya. Jadi atau mungkin dicoba dibuat analisa dan sebagainya. Nanti akan kita lihat bahwa pilihan-pilihan yang berikutnya pasti akan lebih teliti dan pastinya lebih bagus lah dan pastinya benar kan seperti itu. Jadi intervensi itu gunanya buat itu. Jadi untuk membuat suatu keadaan di mana keadaan itu menjadi real dan bagus lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini terkait dengan aliran informasi ya, atau information cascade ya. Di hadapan jaringan, kemudian ada informasi lokal yang tersedia, terus kemudian pengguna sering memposting ulang ya, konten yang diposting oleh orang lain di jaringannya. Ya. Jadi dia sering memposting ulang, meretweet dan sebagainya. Jadi lama-lama juga makin banyak orang yang sebetulnya tidak terlalu perhatian terkait itu jadi perhatian gitu.
Jadi kalau sesuatu itu sering diulang, jadi yang Anda patut waspadai itu kalau di sosial media itu sesuatu yang berulang meskipun sesuatu itu salah, itu di suatu saat itu akan Anda anggap benar. Anda anggap benar atau masyarakat akan menganggap bahwa itu benar. Kenapa? Karena ya itu tadi berulang-ulang itu ada teorinya ya. Ada pada saat kita belajar terkait dengan difusi informasi itu akan muncul seperti itu. Jadi ada suatu informasi yang salah yang dimana orang terus memposting itu, terus kemudian ada kolaborator yang bertindak untuk menjadi like, share dan komen dan sebagainya, itu akan menjadi naik terus ya, itu menjadi informasi itu menjadi naik terus di atas terus ya, trending namanya trending, lama-lama akan menjadi suatu kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi konten yang sering diterima yaitu biasanya kalau dari tetangga langsung atau teman itu biasanya langsung diterima. Kemudian biasanya informasi itu akan menyebar melalui teman dan seterusnya lama-lama menjadi banyak orang yang menjadi tersebar terkait dengan informasi tadi. Ini yang dari 1 orang menjadi 3 orang, dari 3 orang masing-masing mempengaruhi 2 orang jadi 6 orang atau 7 orang, kemudian itu juga mempengaruhi lagi makin banyak akhirnya seperti itu. Nah, cuma tadi juga perlu Anda coba garis bawahi terkait dengan informasi yang salah tadi di sosial media itu bisa jadi dia menjadi informasi benar kalau misalkan informasi itu terus dilakukan pengulangan seperti itu. Kemudian masih terkait dengan information cascade ya, sepotong informasi atau keputusan yang mengalir di antara beberapa pengguna di mana individu terhubung oleh jaringan dan atau individu hanya mengamati keputusan tetangga dekat dari teman mereka. Jadi mengartikan juga adalah sepotong informasi atau keputusan yang mengalir di antara beberapa pengguna di mana individu tadi tergabung oleh jaringan dan individu tadi misalkan hanya mengamati dari keputusan dari tetangga-tetangga dia, ya, dekat mereka yaitu teman dia, seperti itu. Kemudian information cascade tadi juga bisa berupa pengguna bertingkat ya, di mana dia memiliki lebih sedikit informasi yang tersedia. Artinya di sini pengguna yang menggiring itu memiliki hampir semua informasi tentang keputusan, ya. Cuma ya nanti akan dapat nanti pengguna yang bertingkat yang nggak tahu dia tingkat keberapa, yang dimana pastinya akan memiliki sedikit sekali informasi yang ada dia. Tapi dijamin pengguna yang tadi mencoba menyebarkan informasi di awal tadi, pastinya dia memiliki hampir semua informasi terkait keputusan. Apakah dia tahu bahwa informasi itu salah, atau informasi itu sebetulnya ya relatif benar, relatif salah gitu. Kemudian dia paksakan, kemudian sampai bertingkat, lama-lama pengguna yang bertingkat tadi tidak tahu lagi ya dengan informasi yang itu tersedia seperti apa. Dia hanya menganggap bahwa informasi itu benar, akhirnya dia juga ikut menyebarkan dan sebagainya. Ini sebagai contoh ya. Ada sebuah contoh di sini antara tahun 96 sampai 97 disampaikan di sini Hotmail ya. Mungkin Anda belum lahir mungkin ya kalau 98 97 ya. Hotmail itu salah satu bisnis internet pertama yang dimana dia menjadi sangat sukses ya. Ini dengan menggunakan pemasaran yang viral. Ya, pemasaran viral yang di atas tadi ya. Nah, dengan menyisipkan tagline dapatkan email gratis Anda di Hotmail. Kemudian di bagian bawah setiap email dikirim ke pengguna. Jadi ada kata-kata dapatkan email gratis Anda di Hotmail. Kemudian Hotmail tadi mampu dengan trik-trik ini, dengan pemasaran viral ini. Ya kan orang kan pastinya akan melihat ini aja kan, melihat artinya kata-kata apa saja yang sering berulang kan gitu ya. Jadi kalau melihat trending itu ya kira-kira kata-kata itu berapa banyak diulang. Atau sebuah tagar itu berapa banyak diulang. Itu kan dihitung yang di Twitter itu ya. Ada trending, misalkan hari ini itu trendingnya apa, besok trendingnya apa itu. Kenapa? Karena ya sering dikirim oleh pengguna itu terus diulang-ulang dengan tagar itu. Atau kalau yang ini kasus yang tahun 96-97 ini adalah ada sebuah kata yang sering atau pasti ada ya di setiap pengiriman itu, di email itu tagline terkait dengan dapatkan email gratis Anda di Hotmail. Kemudian dari ini Hotmail itu mampu mendaftarkan 12 juta pengguna hanya dalam waktu 18 bulan. Nah, pada saat itu ini adalah pertumbuhan tercepat dari semua perusahaan berbasis pengguna. Pada saat Hotmail mencapai 66 juta pengguna, perusahaan telah membuat sebesar 270.000 akun baru setiap harinya ya di Hotmail itu. Yang mungkin Hotmail itu saya pernah ngalamin terus kemudian bergeser ke Gmail gitu ya dan seterusnya. Jadi dan seterusnya sekarang Gmail yang ya lumayan ya banyak orang dipakai dan seterusnya meskipun juga banyak sekali yang lainnya juga berperan di situ juga ya. Kemudian
disampaikan di sini juga bahwa model dari cascade tadi itu memiliki asumsi-asumsi ya. Memiliki asumsi. Yang pertama adalah jaringannya adalah graf terarah. Jadi node-nya adalah aktor, tepi adalah menggunakan saluran komunikasi di antara mereka. Kemudian sebuah node itu hanya dapat mempengaruhi node yang terhubung dengannya. Ya, terhubung dengannya. Kemudian keputusannya bersifat biner. Jadi node itu bisa aktif sama tidak aktif. Kalau node aktif gimana? Node tadi telah mengadopsi perilaku, inovasi, dan keputusan dari node yang sebelumnya. Ya. Jadi artinya ya itu dihitung ya keaktifan dari node tadi. Nah, node yang diaktifkan dapat mengaktifkan node tetangganya. Jadi ya kita kan kadang-kadang akan tertarik pada suatu isu tertentu kalau misalnya teman-teman kita juga bicarakan, dan teman kita tahu lah dia itu kapasitasnya seperti apa gitu. Biasanya enak aja kita nyebarin informasi dari dia dan seterusnya. Nah, aktivasi adalah proses progresif ya, proses progresif di mana node berubah dari tidak aktif menjadi aktif, tetapi tidak sebaliknya ya. Dan sebaliknya ini namanya progresif ya. Arti progresif berarti yang tidak aktif menjadi aktif aja. Kalau yang aktif menjadi aktif ini tidak diperhitungkan ya, seperti itu. Nah, ini ada cara ya untuk menghitung terkait dengan information cascade tadi dengan menggunakan independent cascade model atau ICM. Di mana di sini model cascade-nya itu berpusat pada pengirim, kemudian setiap node memiliki satu kesempatan untuk mengaktifkan tetangganya, ya seperti itu. Nah, kemudian di ICM juga node yang aktif itu adalah pengirim dan node yang diaktifkan itu sebagai penerima. Jadi ada node yang aktif itu sebagai pengirim, node yang diaktifkan itu sebagai penerima. Nah, di sini kita akan ada namanya model ambang batas yang linear yang dimana berkonsentrasi hanya pada penerima saja, ya seperti itu. Nah, ini ada algoritmanya, algoritma ICM. Nanti Anda bisa baca-baca atau mungkin ada banyak paketan saya tadi lihat untuk algoritma ICM itu sudah ada library-nya dan bisa Anda ambil dan sebagainya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa node diaktifkan pada waktu T, di mana dia memiliki satu kesempatan, ya. Jadi pada saat diaktifkan pada T, dia memiliki satu kesempatan untuk menyebarkan nih ke yang lainnya. Nah, pada langkah T tambah 1, dia akan mengaktifkan tetangganya. Jadi mengaktifkan tadi dengan untuk waktu T tambah 1, dia mengaktifkan tetangganya. Asumsikan di sini V itu diaktifkan pada waktu T. Jadi untuk setiap tetangga W dari V, ada kemungkinan probabilitas P, VW, di mana itu adalah node W yang diaktifkan pada waktu T tambah 1. Jadi ada besaran namanya PVW yang itu adalah node W yang dimana diaktifkan pada saatnya. Artinya berarti dia diaktifkan oleh tetangganya yaitu V. Jadi V ini adalah node yang diaktifkan tadi pada saat T. Pada saat T tambah 1 dia mendekati tetangganya namanya W. Ya. Makanya ada kemungkinan di sini PVW itu adalah node W yang diaktifkan pada waktu T tambah 1 oleh V. Makanya ada urutan PVW. Jadi artinya berarti W itu dipengaruhi oleh V tadi, diaktifkan oleh V. Nah, node dari V itu diaktifkan pada waktu T memiliki satu kesempatan untuk mengaktifkan tetangganya. Jadi aktivitas itu hanya dapat terjadi di saat T tambah 1. Dan seterusnya. Jadi W nanti akan jadi aktif lagi, dia akan mempengaruhi yang lainnya lagi dan seterusnya bersambung-sambung seperti itu ya. Nah, ini adalah algoritmanya, algoritma ICM-nya ya. Di sini ada syarat bahwa karena posisinya ini adalah kita juga tidak tahu ya awalnya seperti apa. Biasanya kalau seperti itu kita biasanya menggunakan random ya, angka random generator ya. Biasanya random generator yang kita sering pakai itu adalah random nilai dari 0 sampai 1. Nah, di situ akan berfungsi kalau misalkan randomnya tadi lebih kecil dari PVW tadi ya, maka akan aktif ya, akan aktif W-nya. Kemudian ya tadi itu bahwa AI-nya itu akan W itu akan bergabung pada komunitas tadi, node tadi seperti itu. Jadi node A tadi. Jadi W-nya akan bergabung dengan node A tadi dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah random tadi harus lebih kecil dari PVW-nya ya. Jadi ingat ya, randomnya harus lebih kecil dari PVW-nya. PVW-nya apa? Nilai dari tingkat keterhubungan antara tadi itu V dan W tadi. Nanti kita lihat contohnya. Ini ada contohnya ya. Jadi misalkan ini kita mulai dari aliran informasinya dari V1. V1 ini ada dua yang akan kita apakah dia bisa ke PW2 atau PW3 dengan nilai probabilitasnya ada 0,5 dan juga 0,8 gitu ya. Misalkan gitu ya, nilainya ya. Nah, kita yang dipilih mana? Begitu kita randomkan tadi akan didapatkan nilainya, nilai randomnya itu 0,4 untuk kasus di mana dia ke 0,5
dan 0,9 untuk kasus ke dia ke 0,8. Artinya di sini kan kasus yang akan kita pilih jika nilai randomnya itu kan lebih kecil dari PVW-nya kan. Nah, ini PW-nya adalah 0,5. Nah, ini yang randomnya itu 0,4. Artinya berarti lebih kecil kan? Artinya dia ke PW2. Ya, ke PW2. Bukan ke PW3 karena PW3 kondisinya 0,9 di mana 0,9 itu lebih besar dari nilai PVW-nya, ya. Begitu dia sudah di P2, ya memang tidak ada pilihan lain. Kalau misalkan kita randomkan, dia 0,1 lebih kecil dari 0,2. Kalau misalkan dirandomkan nanti kasusnya itu lebih besar, artinya proses berhenti sampai situ. Jadi hanya informasi itu mengalir dari PW1 ke PW2 aja gitu. Nah, ini begitu dicek nilai PW-nya itu lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai randomnya itu lebih kecil dari PVW-nya. Terus kemudian berikutnya 0,6 juga dicek lagi, nilainya adalah 0,4 randomnya itu lebih kecil dari 0,6, akhirnya dari PW4 dia menuju PW5. Nah, untuk percabangan berikutnya dia akan ada pilihan nih, ada nilainya 0,3 dan 0,9 ini. Nah, terkait dengan nilai-nilai ini itu bisa kita pelajari dari itu yang kemarin ya, witness centrality, Anda bisa menggunakan close-net centrality, case centrality, ada juga pakai eigen centrality, ada degree centrality dan sebagainya, bisa pakai besarannya yang lain, silakan Anda pakai. Yang mana yang Anda pakai ya. Begitu sudah masuk 5 ada dua pilihan ya, ke VW6 atau VW7. Akhirnya dicek random lagi. Hasilnya kita dapatkan untuk nilai 0,3 yang PW-nya itu nilainya randomnya adalah 0,2, sedangkan yang 0,9 itu kita pilih 1 atau terpilih random 1, sehingga dari sini dari alurnya itu adalah PW5 ke PW6 ya. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat bahwa aliran informasinya itu dari PW1 ke PW2, PW4, PW5 kemudian ke PW6. Seperti itu ya. Ini contoh penerapan dari ICM tadi ya, seperti itu. Nah, ini juga contoh-contoh juga ya bagaimana memaksimalkan ya penyebaran dari cascade tadi adalah dengan masalah ya bagaimana menemukan ya sekumpulan kecil node dalam jejaring sosial gitu, sedemikian rupa sehingga penyebaran agregatnya di jaringannya dimaksimalkan seperti itu. Terus kemudian ini aplikasinya biasanya untuk pemasaran produk ya, pemasaran produk ya seperti ini misalkan ya, contoh-contoh yang bisa kita gambarkan tuh mirip dengan ini. Jadi biasanya kita kan harus mencari sentral-sentralnya kan. Misalnya ini sebuah produk ya. Berarti kan kita harus mengendorse orang-orang yang berpengaruh di situ ya. Misalkan yang punya follower banyak itu kita ambil kan gitu ya. Dari situ pastinya karena dia punya follower banyak, harapan kita dia juga akan diikuti oleh beberapa orang yang followernya juga lumayan gitu kan. Akhirnya dia sebar juga. Habis itu dia juga akan ya pastinya akan punya anggota-anggota juga yang dimana followernya pastinya akan ada yang mungkin lebih banyak juga dari dia atau mungkin lebih kecil dari dia tapi ya tidak terlalu jelek-jelek amat, akhirnya dia menyebar lagi dan seterusnya. Jadi pastinya simpul-simpulnya akan makin lama makin meluas ya. Jadi dia cukup menyebar satu, kemudian habis itu dari sini dia karena punya follower banyak, pastinya dari berapa persen followernya dia kan pasti akan menyebarkan informasi itu juga ya. Meskipun tidak semuanya. Kadang-kadang kalau saya jadi follower terkait dengan seseorang juga saya mikir-mikir juga mau nyebarin seperti itu ya. Jadi makanya biasanya berproses juga ya. Pastinya tapi ada yang kena. Seperti kasus misalkan spam-spam yang ada di kita terkait dengan menang undian dan sebagainya itu kasusnya sama ya. Percayalah bahwa akan ada orang yang nantinya lagi linglung, sebut saja kondisinya atau apa, nanti akan terpengaruh. Ya, terpengaruh. Kasusnya banyak terjadi lah, seperti kasus di tetangga saya juga sama ya. Jadi dia HP-nya itu kehack seseorang gitu ya. Padahal HP itu sudah lama nggak dipakai, artinya nomor itu nggak dipakai. Terus akhirnya tiba-tiba dari nomor itu tuh ini ngirim ke tetangganya bahwa dia lagi butuh uang segini gitu, minta tolong untuk ditransfer. Ya karena dia mungkin pada waktu itu lagi gak konsen dengan pekerjaan, terus kemudian melihat itu ada tetangganya yang terbaik dia gitu. Akhirnya tanpa dia nanya langsung kirim aja. Begitu dia dapat, kemudian dia datang ke rumahnya terus bilang, gimana uangnya udah sama loh? Loh, uang apa? Akhirnya dia bilang, oh, tadi kan Anda minta uang ngirim segini 1,5 juta ke saya, terus kemudian saya kirim. Nomornya mana? Itu nomor saya yang udah lama nggak dipakai, udah hangus dan sebagainya gitu ya.
Di kasus-kasus seperti itu agak semi hati-hati ya. Kasus-kasus menghack misalkan terkait dengan nomor, kemudian menghack terkait dengan akun media sosial udah umum, udah banyak sekali yang kita kita dapati, dan itu banyak sekali yang untuk itu ya, bagaimana mempengaruhi orang lain untuk hal-hal seperti itu ya. Makanya di situ memang yang tadi itu bahwa untuk aliran-aliran yang informasi itu memang harus kita coba selidiki juga ya, gimana sebetulnya informasi itu benar atau tidak dan sebagainya, itu ya perlu kita coba selidiki dan sebagainya. Oke, ini contoh-contoh ya, misalkan problem settingnya, misalkan ada sebuah problem, misalkan anggaran B terbatas untuk iklan ya awal. Contohnya misalkan berikan sampel produk gratis misalkan ya. Jadi kalau misalkan anggarannya terbatas, jadi yang dijual produknya dulu dengan produknya gratis gitu. Misalkan kalau sebut saja kalau dia merupakan sabun kecil gitu misalnya, dia misalkan induknya apa yang dia jadi market share yang dia paling luas, misalkan dia itu produknya sebut saja sebut saja sabun ya, sabun kecantikan. Misalnya sabun kecantikan, menjual sabun kecantikan. Misalnya sabun-sabun yang Playboy atau mungkin apa yang besar gitu ya, terus kemudian dikasih hadiah itu. Kan orang-orang akan nyoba, oh kok bagus juga ya, produknya, akhirnya dia beli kan gitu. Jadi itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi karena anggaran terbatas, maka dia melakukan namanya sampel produk gratis ya. Kemudian dia juga memperkirakan penyebaran antar individunya seperti apa ya. Pastinya kan dari situ dia melihat kan produk-produk mana dia yang paling bagus atau paling banyak di pasaran, yang dimana banyak dibeli orang, nah itu ditempel di situ. Misalkan beli ini dapat gratis ini, ya, seperti itu. Nah, gratis ini itu lama-lama nanti akan dijual. Seperti misalkan sebut saja kue-kue yang kayak taro atau seperti apa yang misalkan ya. Ada kan yang misalkan dibandel dengan produk lain yang satu perusahaan tapi produk namanya lain. Terus kemudian dari situ karena kita merasakan enak, akhirnya kita beli juga gitu, di kemudian hari. Itu adalah salah satu contoh trik-trik juga ya. Nah, tujuannya adalah untuk memicu penyebaran yang besar, pastinya kita selidiki itu, yaitu dengan adopsi produk supaya lebih lanjut ya, seperti itu. Pertanyaannya adalah kumpulan individu mana yang harus ditargetkan sejak awal. Jadi paham ya kira-kira kenapa Anda harus belajar simpul, terus kemudian simpul-simpul note, kemudian bagaimana Anda mendefinisikan user-user yang berpengaruh, sama komunitas-komunitas apa itu gunanya untuk itu. Jadi kalau misalkan Anda nanti bekerja di suatu perusahaan besar, yang di mana perusahaan besar itu mempunyai follower banyak atau sebut saja produk-produk yang besar, dan dia punya sebut saja sosial media dan sebagainya, itu bisa Anda manfaatkan untuk menyelidiki itu. Bagaimana Anda mengendorse seseorang yang di mana memang aktif, terus kemudian dia produknya bisa, di beberapa produk lain juga bisa laku dengan keras dengan dia dan sebagainya, itu bisa diselidiki dengan itu. Jadi Anda harus menemukan ya kumpulan-kumpulan mana yang harus ditargetkan sejak awal. Nah, ini contoh-contoh yang spread dari cascade-nya ya. Nanti silakan kalau misalkan ini dibaca-baca aja sedikit ya, karena waktu sudah 14.27 nih ya, mungkin sedikit ya. Jadi kita perlu memilihkan node sedemikian rupa sehingga jumlah node-nya maksimum diaktifkan. Jadi kita ingin mengaktifkan semua node ini. Ini contohnya misalkan dengan satu yang kita aktifkan seperti apa gitu. Pastinya mentok di sini. Kalau misalnya 2 seperti apa dan sebagainya. Harapannya ya kita tadi simpul-simpul ini bisa diaktifkan ya. Trik-triknya gimana ya? Salah satunya adalah ya bagaimana mencari sumber-sumber yang memang informasi itu bersumber di dia, dengan sekali informasi di situ dan bisa menyebar ke yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ini problem statement-nya ada ada fungsi objektifnya ya dan sebagainya. Kemudian ada FS-nya ya, fungsi objektif tadi, fungsi tujuan kita itu seperti apa. Jadi kita mencari fungsinya. Terus kemudian ini ada propertinya, non negatif, dia jenis fungsi yang monoton, submodular di mana S ditambah V itu lebih besar sama dengan fungsi F-nya, fungsi S-nya ya, fungsi S-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di sini akan dicoba dijalankan. Dan kalau misalkan triknya seperti apa, itu adalah ini cara trik untuk memaksimalkan terkait dengan tadi, seperti dari cascade-nya tadi. Ya, ini dikenal sebagai algoritma Grady. Ini sering sekali digunakan untuk untuk pemodelan penjualan dan sebagainya, itu banyak sekali menggunakan algoritma Grady, dan sangat banyak sekali yang Anda bisa baca sehingga nanti Anda bisa gali lagi lebih jauh terkait dengan algoritma Grady ini. Itu paling ya, ini kesimpulan kita. Intervensi itu apa? Itu caranya adalah dengan membatasi jumlah link keluarnya. Jadi di sini node yang terputus tidak dapat mengaktifkan siapapun. Kemudian dengan membatasi jumlah in link-nya, mengurangi kemungkinan diaktifkan oleh orang lain.
Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengurangi kemungkinan aktivasi dari PVW. Jadi bagaimana V mempengaruhi W, seperti itu. Bagaimana mengurangi kemungkinan mengaktifkan orang lain. Jadi itu adalah intervensi. Kemudian ini adalah model-model decision-nya tadi ya, difusi dari inovasinya, dan seterusnya ya. Nanti silahkan Anda baca-baca. Ini adalah karakteristik dari inovasi tadi. Inovasi itu harus jadilah dan dapat diamati, kemudian memiliki keunggulan, kompatibel, kemudian memiliki reliability dan juga tidak kompleks pastinya ya. Karena kalau namanya inovasi itu kalau terlalu kompleks pastinya akan berlangsung lama. Kalau kita tergantung masalah ya sebetulnya. Masalahnya kalau misalkan penjualan dan sebagainya itu ya sebisa mungkin dihindari yang kompleks-kompleks ya. Intinya pokoknya ya sistemnya ya tadi itu bisa dilakukan dengan trik-trik lain. Oke, ini beberapa contoh terkait dengan tadi ya yang corn tadi ya, yang jagung hibrida di Iowa tadi ya. Jadi petani menerima informasi melalui dua saluran utama, kemudian adopsi bergantung pada kombinasi informasi dan pengaruh dan seterusnya. Nah, ini adalah Iowa study tadi terkait dengan hybrid corn seed tadi menghasilkan seperti ini. Jadi ada inovator, kemudian ada ukuran terkait dengan dia kapan sebagai pengadopsi awalnya, kemudian mayoritas awal yang sudah bisa dipengaruhi, mayoritas akhirnya juga yang tertinggal itu berapa persen, seperti itu. Dan seterusnya jadi bisa diukur ya terkait dengan market share-nya ya, terkait dengan kalau misalkan dilakukan oleh inovator seperti apa dan sebagainya. Nah, ini ada contoh cards dua langkah dari ini ya, model cards ya. Ada model dua langkah ya, seperti ini gambarannya. Kemudian ini adalah proses terkait dengan difusi dari inovasi. Prosesnya itu harus adopsi itu harus mencirikan ini semua ya. Jadi awareness, kemudian interest, ada tahap evaluasinya, ada tahap trialnya, juga ada tahap adopsinya ya, seperti itu. Terus kemudian ini adalah model difusi dari inovasinya seperti ini. Ya, Anda nanti bisa baca-baca di literatur yang lain ya. Ini adalah terkait dengan intervensinya seperti apa, jadi membatasi produk dan sebagainya. Nah, ini kesimpulannya adalah ya tadi itu ya dan sebagainya terkait dengan jaringan dan perilaku dan juga informasi yang di atau melalui jaringan itu pastinya ya tadi itu ya ada trik-trik bagaimana herd penggiringan opini, terus kemudian bagaimana aliran informasi itu bisa kita rekayasa sedemikian rupa sehingga ya kalau misalkan kita memasarkan suatu produk tuh produk jadi bisa ini, atau mungkin membiasakan suatu perilaku ke masyarakat itu bisa lebih bagus lagi ya seperti itu. Jadi bisa kena dan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan baru yang baik lah ya di kita. Jadi bisa juga pemerintah menerapkan seperti dari bagaimana menyebarkan tadi perilaku baik, misalkan kalau Anda berkendaraan, bagaimana Anda bersepeda dan sebagainya itu bisa dicoba dibikin opini-opini atau jaringan-jaringan seperti itu. Ya pastinya kalau kita seperti itu kan pastinya kita harus mencari orang yang berpengaruh di dunia sepeda kan, dunia sepeda seperti apa kalau misalnya sepeda, kemudian komunitas-komunitas sepeda yang kita cari juga ya seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga tidak puas dan Anda bisa mencari info-info yang lain